Jadi saya udah ngerasain sebagai finance, associate di mana perusahaannya dulu kecil sekali sampai dia booming menjadi perusahaan publik. Jadi background saya ada di situ juga. Apa role saya sekarang di Doa, itu mainly saya sebagai creative director sama production director. Jadi apa sih artinya itu? Itu saya membantu ibu saya di bagian kreatifnya, karena beliau itu yang sebenarnya mendesain, dia yang artsy ya, saya bagian seperti yang tadi saya mention, background-nya finance. Jadi saya lebih ke arah, ngurusin produksi juga untuk creative direction-nya itu lebih ke arah kayak marketingnya seperti apa, sales channel apa yang kita perlu, explore lebih lanjut. Nah, karena kita sekarang ini topiknya product to market fit ya, ini yang saya akan, berikan itu bagaimana kami sebagai usaha di bidang kreatif dapat menerapkan konsep product to market fit ini. Jadi, apakah itu oke dengan alur yang seperti ini? Silakan Mbak sambil promosiin. Nanti kan kita bakal nanya-nanya, "Mbak, omsetnya berapa sih kok bisa keren kayak gitu?" Kan gitu Ah. pasti ditanya-tanya ini, mancing saya ini. Oke, jadi sebenarnya tuh untuk product to market fit itu kan sebenarnya konsep yang sangat, sering digunakan di tech company ya, startup. Jadi saya bagaimana caranya untuk fit konsep ini ke UMKM bagian kreatif. Jadi bagaimana kedua, itu nggak adaptasi hal-hal dari product to market fit ini, tapi tentunya tidak semua, karena menurut saya kita tidak bisa copy paste konsep ini ke UMKM kreatif. Oke. Nah, saya mungkin akan menjelaskan sedikit aja tentang market fit. Itu sebenarnya ini adalah konsep di mana para pelanggan sebuah perusahaan atau brand itu mau membeli ya, dan menggunakan dan menyebarkan informasi tentang produk itu sendiri. Jadi sebenarnya itu intinya jangan sampai kita memproduksi barang yang tidak diinginkan oleh market. Itu aja intinya. Nah, bagaimana cara kita mencapai hal ini, itu kita memerlukan sebuah hipotesis. Sebagai bisnis, kita perlu mempunyai asumsi kunci kenapa sih customer kita membeli produk kita. Jadi jangan sampai kita salah nih, kita memproduksi sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh market kita. As simple as that. Tapi saya juga akan mention bagaimana cara mengetahui market fit ini di broader sense ya, bukan di UMKM. Kita bisa melakukan market research, kita bisa melihat secara kuantitatif, kita bisa melakukan secara kualitatif, kita juga bisa melakukan market testing, di mana kita bisa, again, kuantitatif, kita menyebarkan ini ke banyak halayak dan mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang data kuantitatif, atau kita bisa rilis produk ke smaller group of people, itu juga termasuk market testing. Setelah itu kita juga punya beberapa metrik yang bisa digunakan untuk mengukur fitting apa sih produk kita ke market ini. Nah, hal-hal seperti net promoter score, seberapa tinggi minat pelanggan untuk merekomendasikan produk kamu. Kita bisa melihat retention rate, bagaimana orang tetap menggunakan produk kamu. Kita juga bisa melihat customer lifetime value. Tapi yang seperti saya mention tadi, ini adalah konsep yang lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar atau tech startup. Jadi semua yang di atas yang saya sebutkan tadi sebenarnya membutuhkan time, money, and effort. Ini saya benar-benar rasakan dulu di background saya, di Deliveroo itu mereka punya backing financial dari investor yang sangat besar, jadi mereka bisa melakukan extensive research, dia juga mempunyai teknologi yang bisa meng-capture data pelanggannya, jadi mereka bisa mengukur matriksnya dengan gampang. Tapi ini sangat beda ya dengan UMKM, apalagi di bidang kreatif. Ini jadi jangan dicontoh bagian itunya, karena nanti nggak launch produknya. Artinya apa kalau andai kata riset-riset itu dibantu oleh pemerintah mungkin bisa ya, Mbak, Oh, ya? bisa banget. Bisa ya, Itu Bu Mega, alangkah baiknya bagi UMKM bisa dapat dibantu. Tapi of Itu course kita kayak gimana sih, Mbak? ya, Prosesnya kayak gimana sih? oke. Proses Yang apanya yang nih? yang kan kadang-kadang UMKM itu pengen scale up gitu kan, tapi Heeh. pengen tahu kenapa itu mahal dan UMKM jangan gitu, ada kenapa sih? Ah, Oke, kayak gimana sih, Mbak, tadi kenapa istilah-istilah Mbak jangan tadi tuh? oke, kenapa saya bilang jangan langsung nyebur UMKM, aku pokoknya mau kuantitatif, kualitatif data research. Bukannya saya bilang jangan dilakukan, tapi jangan terlalu fokus ke situ, karena itu tuh benar-benar memakan waktu ya. Kalau misalnya kita mau customer research aja, kita harus mengetahui bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan yang tidak bias. Maksudnya bias, jangan bilang kita,
Pak, mau nggak beli tas warna pink? Iya atau tidak? Itu kan sebenarnya kita tidak mengetahui apa-apa ya, karena itu hanya iya atau tidak. Sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya kenapa sih pingin tas in the first place. Nah, itu kan sebenarnya proses yang lama. Jadi kalau sebuah UMKM mau meluncurkan sebuah produk, kalau langsung ke fokus banget ke data-data yang sangat banyak, itu akan sangat memakan waktu. Kita pun Doa sebagai, brand yang sudah lama ya, itu kita tidak terlalu banyak melakukan hal itu. Karena again dari sisi kreatifnya juga, tidak seperti teknologi company. Jadi nggak angkanya tuh nggak, apa ya, sangat gampang dicari gitu loh, karena ini kan termasuk fashion ya, termasuk fashion. Jadi ini, ada lebih ke arah gray area-nya. Nah, makanya saya yang ingin sampaikan adalah mari kita kembali ke goal awalnya nih, apa goal awalnya product to market fit. Itu kan kita membahas bagaimana sebagai bisnis, sebagai brand kita menjual produk yang diinginkan oleh pembeli. Jadi caranya bagaimana sebagai seorang UMKM untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, begitu. Kemarin di era COVID gimana, boleh cerita nggak setelah serah terima dari Oh Ibunda ke Mbak boleh, Rendra, bagaimana bisa survive, struggling, dan bahkan sehari ini bisa bersama sama kita nih? Oke, jadi, struggle-nya of course kerasa banget seperti yang saya mention tadi, kita mainly dulu tuh di offline. Jadi kita 90%, sales kita itu dari offline. Kita nggak main online sama sekali, kecuali penjualan melalui WhatsApp. Jadi itu kan direct to customer ya, dan itu juga sebenarnya memakan waktu. Jadi di bulan Maret itu kita mulai kerasa banget ya, ih Covid masuk, terus bulan April dong kita panik. Nah, bulan April ke Mei itu, penjualan kita turun 80%. Jadi benar-benar anjlok. Tapi, di awal-awal saat Covid itu sudah terdengar kabarnya, kita sudah ancang-ancang ini kayaknya, kita harus banget membuat website yang bisa, melakukan transaksi. Karena dulu memang kita sudah punya website, tapi itu lebih seperti, katalog ya. Nah, kita harus gimana caranya customer kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Maka kita melakukan website yang kita bisa melakukan transaksi. Setelah itu makanya kita masuk ke marketplace karena kita memahami bahwa market di Indonesia itu, tidak rata-rata pada lebih suka beli di marketplace bukan di website, karena mungkin tidak percaya apakah website-nya asli atau tidak, atau mungkin flow-nya lebih terbiasa, jadi maka kita langsung branch out ke marketplace itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, kita mungkin 3 bulan pertama itu tertatih-tatih, tapi sekarang kita sudah mulai mempunyai cadence, kita mulai mempunyai apa ya, kebiasaan-kebiasaan baru, habit baru untuk masa pandemi, untuk masa digital ini bagaimana caranya kita survive, seperti itu. Apa saya lanjutkan sekarang untuk ke implementasi product to Silakan, market fit? silakan. Oke. Nah, sekarang Kak, saya akan membahas bagaimana Doa itu menggunakan konsep ini ya. Jadi, saya bagi nih 3 pilar. Pilar pertama itu know your market, pilar kedua itu, build and test your hypothesis, seperti tadi yang saya bilang kita perlu mempunyai hipotesis. Yang ketiga itu adalah, selalu mencari feedback. Jadi kita harus bisa constantly improve sebagai sebuah brand. Saya bahas dari yang pertama, know your Kalau mau market. di-share boleh Mbak, kalau mau Ya, di-share apanya? monggo PowerPoint-nya silahkan. Saya sukanya ngomong, Oh tapi iya, kalau nanti boleh boleh kapan boleh. Boleh 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 boleh, oke. tapi nanti kalau kapan-kapan mau aku share, apa namanya, tulisannya of course nanti bisa, Oke. gitu. Boleh direkam ya Mbak ya, soalnya mau di-publish ke dunia ini. Oke. Jadi, yang pertama seperti saya tadi bilang itu know your market. Sebagai UMKM kamu harus bertanya dulu nih, siapa sih sebenarnya customer kalian? Apa problem yang kalian usaha untuk solve dengan cara menawarkan produk tersebut? Nah, biasanya sebuah UMKM itu dimulai untuk menjawab problemnya founder itu sendiri. Contohnya sebuah Doa ya ini ya, memang sebelum brand Doa itu terbentuk kan seperti yang saya bilang kita sudah ekspor keluar. Tapi foundernya Ibu Delia itu juga merasa bahwa market di Indonesia tuh saat itu jarang ada merek tas wanita yang lokal, yang fashionable, yang berkualitas. Jadi dia kan sudah ada problem sendiri nih. Nah, dia sebagai wanita lokal, beliau ingin membeli produk dalam negeri. Begitu juga yang dia pelajari dengan teman-teman di sekitarnya.
beliau berpikir bahwa tentunya kalau misalnya Ibu Delia sebagai wanita Indonesia, teman-teman di sekelilingnya itu menginginkan produk itu, problem itu perlu di-solve, asumsinya di luar sana banyak orang-orang seperti mereka, banyak orang-orang yang menginginkan produk-produk tersebut. Jadi know your market, hipotesisnya apa nih? Asumsinya siapa sih sebenarnya customer base kalian? Jadi UMKM itu seringkali perfect customer-nya itu bentuknya ya seperti founder-founder itu sendiri karena mereka adalah membuat produk itu untuk satisfy keinginan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu perlu dilakukan hipotesis itu sendiri, lalu testing ya, karena asumsi siapa customer kita itu kan tadi kita sudah bahas sedikit dan mengapa customer membeli produk kita. Nah, jadi sebagai brand kalian harus kayak asumsi siapa sih yang akan membeli produk ini, apa sih yang akan mereka lakukan dengan produk ini. Nah, kamu dari situ bisa membuat buyer persona, kayak membayangin siapa sih nanti yang akan datang ke toko saya, dan dari situ kita juga bisa mengambil beberapa aspek produk itu sendiri untuk mengecilkan pool customer ini sendiri. Karena sebagai UMKM juga jangan yang pokoknya aku mau menjual ini produk harus untuk semua orang. Ya, alhamdulillah kalau produknya bisa dijual untuk semua orang. Tapi tentunya di awal-awal buatlah produk itu juga lumayan spesifik. Siapa sih sebenarnya yang kamu pengen jual ini? Karena kalau kamu bisa spesifik untuk customer base kamu, itu nanti kamu bisa tailoring sales channel-nya, bisa tailoring marketing-nya, bisa tailoring bentuk produknya. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa aspek dari produk itu bagaimana kamu bisa membuat buyer persona ini. Seperti saya akan menggunakan, of course, Doa sebagai example, karena Doa itu adalah produk handmade ya, jadi price-nya nggak mungkin murah sekali. Kita juga fokus di quality ini harus tinggi, jadi tentunya price range-nya ada di kisaran tidak bawah-bawah banget. Jadi kita secara sendirinya dari price range ini kita sudah mengeliminasi certain customer group. Maksudnya seperti Doa itu berarti tidak cocok ya untuk kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar yang mungkin disposable income-nya tidak terlalu tinggi. Jadi kita sudah ngelihat nih, oh ternyata customer buyer persona saya kemungkinan besar di atas umur 25 tahun. Lalu kita juga melihat customer-nya juga harus mempunyai disposable income yang mencukupi karena tas wanita itu kan termasuk luxury good ya, dia bukan primer, bukan seperti pangan. Jadi of course mereka harus mempunyai disposable income yang cukup juga. Lalu kita juga bisa melihat dari sisi kegunaan. Kan Doa itu tas rajut. Kembali lagi ke situ, tas rajut yang handmade. Jadi nggak mungkin dia digunakan untuk hiking misalnya, dia nggak mungkin digunakan untuk outdoor. Jadi pasti produk ini perlu menjadi yang fashionable. Jadi mungkin ukurannya tidak perlu terlalu besar. Lalu kita juga bisa melihat geografinya customer kita. Kita bisa membuat hipotesis, kan kita mau menjual di Indonesia. Oke, jadi di Indonesia itu banyak yang mempunyai mobil, banyak yang mempunyai motor. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membuat tas yang terlalu besar karena bisa dimasukkan ke mobilnya, bisa dicangking di hal yang lain lah intinya. Lalu kita juga bisa melihat Indonesia tuh negaranya tropis ya. Jadi kita bisa asumsi bahwa oke, negara tropis kita berani nih ngeluarin warna-warna yang terang. Kita berani nih kreasi dengan model-model yang beach seperti beach bag seperti itu ya. Soalnya saya membandingkan dengan pengalaman kita saat kita ekspor ke Amerika, ini warnanya basic, banyak yang black, banyak yang coklat. Tapi kalau di Indonesia, ini pasti kayaknya suka deh yang bright pink, yang bright yellow, karena dengan iklimnya yang seperti ini juga. Jadi dari situ kita mempunyai beberapa hipotesis ya tentang customer base kita, bagaimana cara mereka akan menggunakan produk Doa ini sendiri. Karena seperti yang tadi saya mention, kembali lagi, oke, price range-nya nggak bisa di bawah ini, maka kita akan catering ke customer base yang misalnya di atas 25 tahun. Lalu kita, oke, ini produk rajut, jadi kita kegunaannya nggak mungkin di outdoor, nggak mungkin di yang aktif. Jadi kita bisa membuat tas-tas yang kecil, yang lucu. Lalu geografi juga penting, kita bisa launch produk-produk dengan warna yang cerah, seperti itu.
Nah, itu hipotesis kita ya. Jadi yang terakhir, yang saya bilang tadi, kita perlu, kayaknya ada pertanyaan nih Mas, bisa saya lanjutkan atau ada pertanyaan dulu? Boleh dilanjutkan, tadi kan baru 2 poin Mbak ya, 1 poin lagi ya? Iya, 1 poin lagi ya. Sip, Saya habis ngelihat ini kayak Masnya kayak merasa, kok kayaknya mau ngomong sesuatu ya. Oke, enggak, saya saya lanjutin. sambil browsing ini doa back, saya pengen lihat, Oh, oke. iya. Oke, berarti Baik. tadi kan saya sudah, poin pertama itu kita coba pahami market kamu, jadi know your market. Poin kedua itu build hipotesis sama test your hypothesis. Jadi coba pahami lebih dalam lagi apa sih hipotesis-hipotesis produk ini akan dibeli oleh siapa dan digunakan untuk apa. Itu penting ya, digunakan untuk apa. Lalu yang terakhir itu, coba mencari feedback agar bisa constantly improve produk-produk kamu. Bagaimana cara lebih baik untuk menjawab problem ya, menjawab problem customer-customer kamu. Nah, kembali lagi tadi kita sudah membuat ini ya, buyer persona, kita sudah kayak membayangkan customer kita seperti apa, kita sudah memberitahu bahwa, oke, berusia lebih dari 25 tahun, mempunyai disposable income yang cukup, dan kemungkinan besar mereka akan tinggal di perkotaan. Karena of course dengan model-model yang kecil, model-model yang seperti itu, mereka kemungkinan akan, lebih banyak tinggal di perkotaan. Nah, saya akan memberikan contoh yang menurut saya ini lumayan, apa namanya, relevan untuk UMKM di bagian kreatif. Bagaimana kita mendapatkan feedback dan lalu membuat produk yang untuk fit di market itu. Nah, kita kembali lagi ke ibu saya dan teman-temannya sebagai customer bis Doa. Mereka, over the years mereka selalu menginginkan tas yang matching untuk outfit-nya. Apalagi untuk, pergi ke event-event seperti event-event pernikahan. Kalau di bahasa Jawanya jagong. Itu Indonesia itu sangat, spesial ya untuk hal itu karena wedding atau pernikahan di Indonesia itu kan besar, undangannya gede. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu ibu-ibu, wanita-wanita tuh bisa jagong, bisa, diundang ke wedding itu berkali-kali. Nah, kita juga mengetahui bahwa wanita Indonesia itu stylish. Mereka pengen kalau memakai outfit itu yang matching ya, yang fashionable. Jadi kalau misalnya, kebayanya pink, mereka mungkin akan mau sepatu yang pink dan tas yang pink. Lalu wedding itu juga ajang untuk sosialisasi. Mereka pengen terlihat paling oke karena mungkin sudah lama tidak bertemu teman-temannya, mungkin sudah lama tidak ketemu bosnya. Itu kan menjadi sebuah ajang untuk dandan. Nah, ini, sebuah fenomena yang juga dirasakan ya sama ibu saya, sama teman-temannya, mereka mereka bilang, "Kok ini ya, saya ini dong pengen tas yang kecil tapi warnanya ungu, soalnya saya kebayanya ungu." Gitu kan. Jadi kita sudah kayak, "Oh iya ya, banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang menginginkan, tas mini yang digunakan untuk pesta." Nah, ini kan sebuah feedback ya, harus dong kita tampung. Jadi, sekarang kalau Mas ngelihat di website kita, bisa dilihat di Doa banyak produk yang perfect untuk event-event seperti ini. Maksudnya apa? Ukurannya kecil, tetapi masih bisa dimasukkan handphone, masih bisa dimasukkan kaca, masih bisa dimasukkan dompet. Jadi Warnanya pun pengen sangat beragam. Kenapa? jadi pengen kekawinan nih Mbak, kalau udah Iya lihat-lihat kan? bawaannya pengen kekawinan ini. Iya kan, pengen jagong rasanya, atau ke event yang lain, karena bisa dilihat warnanya pun tuh sangat beragam. Jadi kalau misalnya dipahami lebih dalam lagi, produk kecil kecil kita itu, warnanya jauh lebih banyak daripada produk yang besar. Jadi apakah hal-hal ini itu sebuah kebetulan? Tentunya tidak, karena kita mendengarkan customer base kita, mereka ingin tas-tas yang kecil, tas-tas yang bisa matching, maka kita harus menjawab hal itu. Jadi of course ini salah satu best selling produk kita adalah produk-produk yang lebih kecil size-nya, seperti itu. Yang semula besar-besar Mbak ya, kemudian berubah jadi market fit-nya disempurnakan, habis itu ini biayanya juga pasti lebih murah nih Mbak daripada bikin tas yang besar satu, kecil tapi harganya oke-oke nih ya. Betul, kan, 3 digit. kita pelajari kan kalau yang Oke. diekspor kita dulu untuk Amerika size-nya besar-besar karena mereka perlu memasukkan banyak banyak hal, banyak barang dan warnanya juga gelap-gelap karena mereka juga biasanya tinggal-tinggal di kota-kota besar yang iklimnya juga bukan tropis. Nah, kita belajar kalau di Indonesia itu bukan hal seperti itu. Kita tas-tas yang besar ada of course karena kita perlu satisfy
customer-customer yang memerlukan tas besar. Tapi rata-rata setelah kita pelajari, customer base kita memerlukan tas-tas yang ukuran sedang ke kecil. Dan mereka menginginkan warna yang bermacam-macam. Yaitu tadi, untuk event-event sosial, karena mereka pengen matching, gitu. Jadi itulah bagaimana Doa itu mendapatkan feedback dari customer dan kita tuning produk kita untuk lebih fit lagi ke marketnya. Sudah Jadi, ada ini ya, nggak, Mbak? Maksudnya sudah ada impact, maksudnya pada saat offline, kemudian tadi dibicarakan ada COVID 80% gitu drop, kemudian benar-benar sekarang tuh sangat digital banget berarti. Dan akhirnya mempunyai sebuah website, di sini ada doaback.co.id. betul. Ada dampak yang dirasakan. Maksudnya ini kita dalam diskusi memang digitalisasi ekonomi kreatif. Tentunya kita juga ingin tahu apakah ini benar-benar berdampak atau tidak, atau bagaimana, Mbak, untuk sebuah website. Oke, tentunya sangat berdampak ya. Satu, karena dulu transaksi ini karena kita semua berjalan online-nya itu menggunakan WhatsApp, menggunakan customer service, satu transaksi aja dapat memakan waktu yang banyak. Kenapa? Karena harus ngobrol dulu, harus kayak deal-dealan dulu ya. Maksudnya deal-dealan adalah, "Mbak, ada nggak warna yang ini? Mbak, ada nggak warna yang ini?" Lalu juga harus sharing bank account segala macam. Jadi dari proses transaksi start to finish, nggak cuma transaksi ya, proses product introduction to transaction itu tuh sangat lama. Jadi kalau dengan website itu kan mereka bisa langsung melihat sendiri katalognya, bisa melihat produknya, warnanya apa, itu mereka bisa customer bisa membawa diri sendiri untuk ke journey-nya sampai akhir, sampai transaksi itu selesai tanpa harus kontak customer service kita. Customer service kita of course selalu di sana, itu seperti yang bisa dilihat di website, bisa langsung klik ke WhatsApp untuk membantu customer dalam apapun juga. Kalau misalnya nanti mau transaksinya diselesaikan melalui WhatsApp, of course, karena beberapa customer memang prefer seperti itu. Tapi setidaknya kita memberikan platform agar mereka bisa melakukan proses dari awal sampai akhir. Seperti contohnya kan saya itu sebenarnya paling nggak suka kalau harus kontak customer service. Kalau bisa sama bot aja udah dari awal sampai akhir. Jadi itu tuh sangat senang saya kan kalau dengan proses-proses website atau marketplace yang beneran nggak harus bertanya jawab, itu saya suka. Tapi tentunya dengan market di Indonesia itu tidak semua seperti itu. Jadi kita harus provide both ways ya. Kita harus provide orang-orang yang pengen melakukan transaksi sendiri dari awal sampai akhir, sampai orang-orang yang ingin melakukan transaksi dari awal tapi juga berbicara dengan customer service. Jadi kita sudah melihat dampaknya digitalisasi ini adalah transaction time-nya of course cut banyak sekali. Karena yang misalnya dulu kita customer service kita 4, kalau harus melakukan transaksi via WhatsApp, bayang dong berarti ada maksimumnya kan berapa transaction yang dapat dilakukan 4 orang ini di 1 jam. Tapi dengan adanya platform digital seperti website, seperti marketplace, itu dalam 1 jam bisa dilakukan transaksi jauh lebih banyak. Jadi of course itu dampaknya itu ya. Terus juga dengan adanya digitalisasi ini, customer juga bisa dapat lebih gampang untuk melihat seleksi. Kalau dulu kan harus bertanya, nanti minta foto segala macam, itu sekarang customer juga bisa melihat produk dengan gampang di platform-platform ini. Sebagai brand juga kita belajar banyak karena kita tahu sekarang bahwa customer itu ingin sekali melihat foto produk nggak cuma di background putih tapi juga dipakai. Nah, itu kan pembelajaran kita juga. Jadi kita mendapatkan feedback, "Mbak, kok pokoknya saya pengen lihat kalau dipakai Mbaknya kayak gimana?" Karena supaya bisa melihat kan sebenarnya besarnya kayak gimana sih, talinya panjang atau enggak. Kita mendapat feedback itu dari customer service, maka sekarang di website kita harus ada setiap style itu ada produknya, tapi juga di foto kedua harus ada yang dipakai. Ini kita masih on progress terus untuk menambah ini, karena kita harus tuning experience yang kita berikan ke customer-customer kita, seperti itu. Jadi sebetulnya bukan hanya WhatsApp saja ya, malah memang website itu dibutuhkan juga, Mbak. Karena seringkali seller itu mereka WhatsApp blast kan begitu, Mbak. Tapi website masih diperlukan juga ya?
Sangat diperlukan karena, itu tadi mungkin transaksi finalnya beberapa orang lebih prefer melalui WhatsApp, melalui chat. Tapi kita bisa mem-push mereka ke website untuk melihat katalog yang lebih lengkap. Karena kan produk Hmm. kita kan juga macam-macam, kita produknya banyak, warnanya banyak. Kalau hanya mengandalkan customer service itu kita tidak bisa memberikan, informasi yang lengkap tentang produk-produk yang kita tawarkan. Sedangkan website itu kan seperti database ya. Ini loh ada ini semua gitu. Bedanya Jadi sama sangat diperlukan. marketplace kan marketplace sudah ada, artinya, saya jualan saja di Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya, ngapain lagi saya punya website. Gimana kalau respon seperti itu, Mbak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mbak? Oke, of course marketplace juga karena mereka sudah mempunyai, apa namanya, customer base sendiri, itu hal yang sangat oke ya sebagai brand untuk masuk. Tapi kami sebagai, brand lokal menurut saya website itu penting untuk brand image juga, Oh, karena betul, karena itu memberikan, apa ya, suatu assurance bahwa ini tuh brand beneran, brand yang serius, begitu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita penting mempunyai website sendiri itu karena, of course main market kita di Indonesia, tapi kalau kita, ada customer dari luar Indonesia, mereka itu jauh lebih percaya jika kita mempunyai website sendiri. Jadi kita hmm, mempunyai kredibilitas yang lebih jika mempunyai website sendiri. Kenapa? Karena, eee, of course membuat profile di marketplace itu membutuhkan effort sama membutuhkan waktu. Tetapi lebih effort lagi, lebih waktu lagi jika kita juga mempunyai website. Jadi itu memberikan credibility sendiri. Walaupun sebenarnya effort-nya nggak gitu-gitu banyak, tapi kayak banyak orang-orang yang, "Ah, males ah buat website, Shopee aja," gitu. hmm. Bukan berarti, saya mengecilkan ini ya, fungsi dari marketplace, tapi sebagai brand, Doa memutuskan bahwa website itu dapat menunjang credibility sebuah brand, Apalagi gitu. nih Doa ini co-ID ya, co-ID untuk mendapatkan nama co-ID ini tidak mudah, harus terverifikasi. Itu penting Betul, juga nih buat teman-teman kreatif yang ada di sini, usahakan co-ID sehingga iya, brand-nya bisa dipercaya ya, trusted gitu Mbak ya, betul. Trusted dan kredibel, apalagi dan kalau kredibel. misalnya impiannya untuk pergi keluar untuk ekspor, itu website Hmm. sangat penting karena buyer luar negeri itu sangat, apa namanya, bukan Melihat bukan mementingkan ya, tapi ya itu tadi, kredibel lah. credibility-nya ya. Selain Mhm, mungkin keuntungan sebuah website, kita bisa mempunyai database siapa yang visitation, kemudian jam berapa, mungkin seperti itu Mbak ya. Artinya kalau di Shopee kita betul. tidak mendapatkan informasi-informasi seperti itu karena database-nya di mereka kan. Tetap mendapatkan sebagai bocoran. Sebagai bocoran Dashboard ya. bisa dashboard Ya, bisa kok, bisa ngelihat, apa namanya, dashboard. real time. Iya betul, Aha. tapi, of course kalau bisa kita jualan di 5 tempat, kenapa kita hanya jualan di 3 tempat, gitu kan. Open Wow, your market lah. open your market widely, tapi jangan Mhm, lupa credibility dan jangan lupa trustworthy dari orang-orang credibility. ya. Apakah, Betul. Doa juga melakukan, testimonial-testimonial Mbak terhadap market-market yang sudah menggunakan Doa? Mmm, Testimoni-testimoni gitu? saya kurang kurang paham dengan pertanyaannya, bisa tolong di-rephrase gimana? Artinya biasanya kan kalau sekarang tuh, orang tuh seringkali kalau udah beli itu kan, minta Mhm. testimoninya dong, "Oh ini enak, oh ini," gitu untuk Oh, customer review berarti ya? ya customer review. Oke, jadi kita, sebenarnya banyak malah marketplace ini makanya sangat, membantu, itu karena mereka yang sebagai marketplace-nya tuh mereka nge-push customer untuk memberikan customer review. Karena itu Mmm, kan akan menunjang, apa namanya, profil kita juga, which mean dapat menunjang, apa namanya, performance platform itu sendiri. Jadi kita malah sangat belajar banyak dari testimoni dan customer review-nya dari marketplace-marketplace. Karena, mungkin karena sangat simpel dan sangat mudah memberikan review ya di Shopee, Tokopedia, jadi customer itu sangat gampang untuk memberikan itu, jadi mudah memberikan review. Kalau misalnya di website itu sendiri kan reviewnya biasanya, misalnya, menggunakan email atau di website itu sendiri tuh belum tertanamlah, fungsi itu. Jadi kita lebih banyak mempelajari melalui marketplace-marketplace, karena marketplace ini tuh sangat memudahkan customer untuk memberikan review dan bahkan mereka sepertinya memberikan insentif ya untuk orang-orang
supaya memberikan review seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Mbak, ada yang mau disampaikan lagi atau kita beri kesempatan kepada people to asking mungkin? Boleh, saya hanya ingin bilang aja semoga yang saya sharing barusan dapat berguna untuk teman-teman UMKM bidang kreatif yang lain. Intinya adalah product to market fit itu adalah konsep yang penting untuk kita, tapi mari sebagai usaha kecil kita ambil konsepnya aja. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita memberikan produk ke market yang tepat begitu. Jadi jangan kebingungan dengan term yang sangat gede, product to market fit, tapi difokuskan aja apa sih yang ingin dicapai itu, yaitu mengetahui apa yang diinginkan oleh customer kalian. Semoga experience 2 bisa membantu semuanya. Gitu aja sih. Oke, jangan ditutup dulu, Mbak, jangan ditutup dulu, ada yang Jangan bertanya. ditutup, oke. Saya yang jelasin, nanti Mbaknya kemana ya kan? Nah, di sini juga ada beberapa pelaku di bidang aplikasi digital, jadi developer yang mungkin bisa terinspirasi dari apa yang diceritakan sama Mbak Rendra tadi, mau buat aplikasi apa ya yang kira-kira dibutuhkan oleh para pelaku kreatif. Tadi misalnya nih ada yang mahal nih, masalah research dan yang lain-lain. Teman-teman kreatif ini sangat jago untuk di bidang aplikasi, membuat aplikasi-aplikasi, Mbak. Jadi dari apa yang dibicarakan Mbak Rendra tadi tuh bisa terbayangkan banyak yang seperti Mbak Rendra, kami yakin, dan membutuhkan nih, ibaratnya membutuhkan research and development. Nah, aplikasinya ada apa tidak sih sehingga bisa membuat UMKM ini bisa lebih scaling up dengan database yang lebih keren gitu. Akhirnya bisa bersaing bahkan di level corporation. Menurut saya sih ini menjadi ide brilian nih buat teman-teman di bidang IT untuk juga mulai memikirkan aplikasi atau website yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM terkait masalah data, behavior, dan yang lain-lain yang tadi Mbak Rendra sudah sampaikan. Sebelum berbicara ke Mas Catra, di sini ada asosiasi wirausaha yang tadi sudah santai sekali. Boleh memberikan respon sedikit atau dari DPD ASPPI Jabar yang pasti mereka banyak bersentuhan dengan para pelaku kreatif, masalahnya seperti apa agar diskusinya bisa lebih matang dan melihat kondisi di lapangan. Di sini ada ASPPI DPD Jabar, ada DPD ASPI Jabar. Mungkin bisa bergabung bersama kita. Ibu-ibu yang tadi ini, kalau di Bandung banyak ibu-ibu sosialiwet, Mbak. Jadi udah bukan sosialita lagi, benar-benar sosialiwet kalau di Bandung. Sosialiwet ya. Sosialiwet kalau di Bandung. Ibu-ibu sosialiwet ini menjadi market yang luar biasa. Silakan di DPD ASPPI Jabar, Ibu boleh memperkenalkan diri, sharing tentang masalah COVID-19 di para anggota seperti apa, sehingga membuat diskusi ini menjadi lebih hot dengan kopi di tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya perwakilan dari ASPI DPD Jabar, Biro Ekrab. Nama saya Siti. Ibu Siti. Saya juga ya pelaku pariwisata. Saya juga salah satu CEO dari SQ Tour Bandung. Apa tuh, Bu? Ya. Boleh promosi dikit, Bu? Apa tuh, Bu? Tour travel ya ini. Oh, oke. Ya. Ya kena berdampak banget ya, berasa banget dampak pandemi ini bagi kami sebagai pelaku pariwisata sejak bulan Maret ya gitu. Jadi yang harusnya lagi rame ya. Jadi semua banyak cancel. Udah bukan lagi di reschedule tapi cancel gitu. Cancellation. Ya, dan alhamdulillah kalau buat saya ya, mungkin di bulan kemarin Februari ada yang berangkat waktu itu private tour ke Turki. Jadi masih 1-2 orang ya yang berani berangkat, yang punya ada uang dan berani. Karena kan itu ada karantina. Gitu. Okay. Bukan hanya harus punya uang, sekarang harus berani juga ya. Betul. Karena banyak harus ada PCR beberapa kali ya gitu. Okay. Gitu. Kalau ASPPI sendiri apakah, Bu? Boleh diceritakan? Oh ya, ASPI itu singkatan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Oh, okay. Gitu. Ini dari Kemenpar ya, Bu ya? Ya. Ini asosiasi yang ada di seluruh Indonesia.
gitu. Yang ruang lingkupnya pariwisata, tapi tidak di bidang tour travel juga. Ada dari hotel, ada dari tour dan guide juga ada gitu. Ibu sendiri membidangi bidang aircraft. Iya, saya membidangi bidang aircraft gitu. Kita ada Apa yang bertiga. ada bertiga? Ada apa yang lagi hot sekarang dibicarakan sama ekonomi kreatif di Jabar, khususnya Jawa Barat? Lagi pada ngegosipin apa sih? Atau ada rencana atau program atau seperti apa? Oh ya, program kita karena baru ya, baru pengurusan baru gitu, baru terbentuk. Jadi kita baru rencana-rencana yang insya Allah kita mau bikin beberapa rencana podcast di beberapa hotel atau rumah makan yang bersedia kita bantu promosikan itu, dan beberapa UMKM juga kita bantu promosikan juga gitu dengan kreatif kita ya gitu. Ada isu yang masih belum terjawab atau yang belum tersolusikan, Bu? Iya. Di saat sekarang ini? Isu pandemi gitu. Ya, isu artinya teman-teman tuh lagi gimana ya caranya gitu kan untuk bisa way out. Apakah digitalisasi menjadi salah satu isu juga dibicarakan oleh teman-teman? Oh iya tentu itu. Gitu. Jadi kita juga minta bantuan juga ya kepada rekan-rekan di sini gitu. Bagaimana caranya, karena juga kebetulan bidang ini baru ya gitu. Ya, itu Untuk di ASP ini. bisa dimintakan tuh ke Kementerian Pariwisata tuh tadi yang diminta sama Mbak Rendra. Jadi bicara masalah, tolong dong kementerian untuk saya kompor juga nih lama-lama nih. Gimana caranya biar butuh riset data yang itu mahal kalau harus beli pelaku kreatif gitu kan. Bisa nggak di-provide gitu misalnya. Saya rasa itu menjadi hal yang penting tuh. Betul. Untuk market fit ya. Iya, Ternyata betul. tidak semudah itu market fit. Saya kira kayak baju di fitting-fitting gitu, ukur jadi gitu. Ternyata mahal juga market fit ini ya. Temanya ini terlalu mahal Bu Mega. Jadi tapi bisa diceritakan. Semoga bisa menginspirasi DPD ASPPI Jabar untuk juga bicara masalah digitalisasi ekonomi kreatif, karena jujur itu menjadi salah satu hal yang penting di saat ini untuk bisa kita berkolaborasi bangkit bersama, kurang lebih begitu Bu. Ya, ini dari teman-teman asosiasi. Terima kasih Bu. Semoga bisa bantu terus. Ini ada satu lagi kita bisa bertegur, ada dari Asosiasi Wirausaha. Masih ada di tempat Bapak yang cool tadi itu, Asosiasi Wirausaha Jawa Barat atau Bandung ya. Tadi saya baru dengar ini Mbak Rendra, Mas Catra, ini ada Asosiasi Wirausaha Bandung. Jadi link ini kita sebar kepada banyak pihak. Dan yang nyangkut ke sini ya benar-benar kayak menjaring ikan ya. Salah satunya ada di sini ada Pak Jerry. Pak Jerry bisa mewakili akademisi di sini. Karena kalau ABCGM itu akademisi, bisnis, community, government, dan media, itu kita berkolaborasi sama lain. Di akademisi sendiri bagaimana kondisi COVID-19 dan digitalisasi, bicara digitalisasi itu seperti apa Pak Jerry pada saat ini? Saya Bapak Ibu selamat siang. Saya biasa panggilnya Coach Mike. Kalau ada tadi saya dengar ada yang panggil Kang Mike ya. Jadi Coach Mike ini partner saya di Hospitur Entrepreneur Club di Universitas Pelita Harapan. Jadi kami berdua sedang mengampu bisnis inkubator. Jadi sebenarnya kalau mau bicara beliau lebih lebih tepat ketimbang saya untuk bicara ini. Saya host loh Pak Jerry. Tapi daripada honornya double jadi host sama pembicara ya Coach Mike ya. Jadi saya aja lah mewakili. Saya pikir kalau dampaknya di dunia akademisi, saya coba menyampaikan apa yang kami alami. Sudah dari semester lalu ya pembelajaran dijalankan secara online. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menetapkan itu. Daerah-daerah yang berada pada zona merah gitu ya, itu semua masih ditetapkan dengan online. Targetnya semester depan ini yang bulan Juni akan ada uji coba untuk tatap muka ya. Dampak-dampak itu ada tadi di awal Coach Mike waktu memperkenalkan saya juga cerita ada mahasiswa yang harus PKL di industri perhotelan, hospitality, karena hotel sekarang jadi tempat untuk karantina mandiri itu ya, isolasi mandiri. Otomatis mereka khawatir juga terpapar sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti mata kuliah PKL tersebut gitu. Jadi tentu dampaknya terasa Coach Mike di industri pendidikan, peserta didik juga diharuskan belajar dari rumah,
dosen-dosen juga kemudian atau guru berusaha menyesuaikan itu, saya pikir ceritanya sudah berseliweran di lini masa media sosial kita, bagaimana orang tua mendampingi anak belajar jarak jauh ya, ceritanya dari yang seru sampai yang mengharukan sampai yang sudah putus asa. Pasti di sini juga Bapak Ibu ada yang mendampingi anak-anaknya. Jadi kira-kira begitu Coach Mike yang bisa saya sampaikan. Artinya digitalisasi ini mempunyai jadi salah satu way out gitu. Exactly. Seperti ungkapan katanya, kebayang nggak sih kalau pandemi ini terjadi saat digitalisasi ini belum seperti sekarang. Waduh, seperti apa lagi kita deal sama ini. How to cope with this. Jadi sangat membantu lah tentu Coach Mike. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jerry. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Artinya tadi ada dua perspektif dari para asosiasi, ada akademisi juga yang sudah sedikit menceritakan situasi pada saat ini. Dan sekali lagi mungkin ini jadi seringkali media-media sebenarnya jadi media curhat, ya kan? Aduh susah nih, selalu seperti itu. Tapi sekali lagi yang menarik adalah pelaku kreatif adalah pelaku yang sangat produktif dan bukan konsumtif. Artinya itu menjadi cikal bakal kenapa kita tetap bersemangat untuk bisa menjadi jawaban. Kalau istilahnya Ibu Sani Megawati itu menjadi vaksinasi ekonomi di Indonesia. Ketika orang lagi ribet masalah vaksinasi kesehatan, Bu Mega udah bikin vaksinasi ekonomi, nggak tahu nih mau jadi Menteri Kemenparekraf mungkin Bu Mega ini. Amin gitu Bu. yang sudah ditunggu saat ini Mas Catra Dusman yang bisa melengkapi tadi Mbak Renda sudah banyak baca tentang pengalaman beliau di sebelum mendevelop DOA, kemudian masuk DOA dan menceritakan kenapa perlu co-ID dan seterusnya. Yang seringkali market kita itu produsen kita itu seringkali yang penting jualan, lempar aja gerilya, dilempar semuanya, grup WhatsApp di-blast ke semuanya. Barusan juga saya dapat blast. Sekarang yang mulai nge-blast Mas Catra itu dari India, dari Filipina, dari Thailand. Dapat nomor handphone saya dari mana? Ya kan? Siapa? Tiba-tiba ngajak ngobrol di saya temen dulu, taunya enggak, memang jualan. Waduh, ini bahaya juga nih, orang-orang luar udah bisa dapat database saya, kemudian kok orang kita adem ayem saja. Apakah memang seperti itu? Atau gimana? Artinya Mas Catra, situasi saat ini ada perubahan-perubahan 24 hours. Saya kalau sama Coach Jerry jam 2 subuh nih masih ditegur sama mahasiswa, Pak bisa bantuin jam 2 subuh. Jam 10 astaga, nyetron cewek aja ke rumahnya udah dipelototin sama orang tuanya kan. Sekarang jam 2 subuh, jam 4 subuh. Apakah sudah tidak ada waktu atau semua time? Kita nggak tahu. Mas Catra, please bantu saya menceritakan kondisi yang ada pada saat ini. Oke. Silakan Mas Catra. Oke, thank you, Coach Mike. Saya kebetulan baru pertama kali juga ya ke teman-teman Patra Komala, dan ini honestly ini teman-teman baru semua buat saya, buat Bapak, Ibu, Akang, Neng, Mas, Mbak, semua salam kenal. Saya Catra. Dan kalau kita bicara tadi ngelanjutin dari yang Coach Mike ya, tadi Coach Mike share, ya itu fenomena yang menurut saya ada sekarang ya. Dan sekarang kalau kita bicara fenomena pandemi, saya sih ngelihat itu ada blessing in disguise, yang mana akselerasi digital itu menjadi cepat, yang harusnya ini terjadi mungkin diadaptasi harusnya mungkin 5 tahun ke depan, tapi semua dikompres ke sini. Ya kita dipaksa untuk menjadi lebih dibalik basically konsep fisika lah, ada pressure itu pasti kita ada dari pressure tersebut. Kalau kita bisa maintain pressure, ada volume bertambah. Kalau kita bisa maintain pressure dengan temperatur yang cukup ideal, pasti volume kita bertambah, volume kapasitas pikiran maupun volume badan. Ya sama lah kalau kita lagi olahraga, kalau kita nge-push dan kita compress diri kita, pasti ada benefitnya. Cuman yang perlu yang sering banget orang lupa, bahkan udah setahun ya efek pandemi ini, jelas mental health. Kenapa? Kita mungkin udah tahu ya burnout semuanya. Teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan konsep remote working, sekolah jarak jauh, kerja jarak jauh, itu terasa semua prime time yang tadi ya Coach Mike bilang ya. Semua jam tuh prime time. Which is enggak sih. Kita harus lebih mindful menurut saya. Kalau semua jam prime time, masalahnya mau orang kayak Jeff Bezos pun, mau juga saya pernah menjadi, saya gitu ya, kita semua cuma punya 24 jam. Mau kayak apapun, ya it should be mindful to use your time. Dan itu yang saya lihat akhirnya beberapa company merasa
sudah bekerja keras tapi nggak produktif ya begitu. Terlihat bekerja keras tapi ya tidak menghasilkan apa-apa. Karena gimana kita mau kerja kalau kita level energinya udah tinggal segini gara-gara lembur terus gitu kan. Nah ya itu akhirnya mungkin jadi ngelebar ntar ngobrol ya. Cuman tadi itu sih kalau saya lihat ya, mindfulness dan mental health itu menjadi sekarang banyaklah berita-berita dan juga data sudah membuktikan kalau itu menjadi hal yang penting banget, mental health dan juga mindfulness di industri apapun ya menurut saya ya, nggak cuman akademis, korporasi, entrepreneurship, kampus, ya semuanya lah ya, itu kayaknya sekarang harus di challenge karena by data pun bagaimana otak kita dengan teknologi itu kejarnya tuh memang udah nggak seimbang. Teknologi udah di sini, sedangkan kemampuan kita tuh sebenarnya memang masih di sini. Nah, begitu ada pandemi, teknologi udah makin tinggi, kita ya makin masih di sini aja. Jadi naturally kita memang susah ngejar, and ya face it aja, emang kita tuh belum mampu. Tapi dan itu yang banyak orang mungkin belum siap gitu. Itulah sedikit kalau yang tadi ya merespon. Mantap. Jadi mental health juga harus diperhatiin ya kan. Betul. Jangan cuma jualan terus tapi memang harus ada keteraturan gitu kan. Betul. Ya. Oke, Dan itu sebenarnya relate sama yang mau saya bahas juga. Kebetulan dikit. Nah, ini mungkin saya ambil share ya. Jadi saya boleh mulai nih, Coach Mike. Silakan Coach Catra, ini gara-gara Coach Jerry saya jadi coach sekarang. Jadi coach lah. Bang, Pak. Ya kan? Ya, punten ya semua ya. Saya izin share screen. Jadi kali-kali saya share profit nanti habis ini ya. Pegang. Wah, Bang. Boleh dong. Kebetulan saya kan juga baru mulai usaha nih. Jadi saya masih open untuk partnership dan lain-lain. Oke, nice. Oke, tadi ngelanjutin dari yang Mbak Renda. Sebelumnya Mbak Renda, thank you banget. Insight-nya sangat menarik banget. Dan saya juga kebetulan kalau ngomong Doabex, pas saya dengar Mbak Renda, waktu saya dikabarin dari panitia kalau mau ngobrol sama Mbak Renda, terus saya juga cek profil Mbak Renda. Mungkin di LinkedIn tiba-tiba ngelihat ada yang nge-check view, saya kebetulan ngecek view dan cari tahu. Dan ternyata Doabex itu kebetulan nyokap ya. Jakarta sedikit. Tapi kayak nyokap bokap udah di mana-mana ya. Tapi ibu saya tuh Doabex, saya inget banget. Kebetulan saya bapak saya orang Solo. Jadi kalau misal ke Solo, suka ke Jogja tuh ya Doabex. Kayaknya zaman masih Lebaran suka ke sana. Yay. Terima kasih Sama-sama. Ibunda Bu Catra. Yang 20% nggak hilang nih Mbak Rendra. Even saya bukan pembeli ya, maksudnya ya karena ibu saya ini saya benar tadi konsep brandingnya kena karena saya notice aja gitu sampai sekarang. Even kebetulan ya istri saya belum beli Doabex, tapi saya begitu dengar Doabex langsung saya tahu oh itu ada sebuah produk seperti apa, saya udah kebayang gitu, dan di Jogjanya kayak apa saya juga udah kebayang. Jadi thank you, senang bisa kenalan juga sama Mbak Renda. Hopefully kita ke depan bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya Mbak. Nanti kalau udah nggak pandemi ke Jogja ya, ajak ibunya dong. sama istrinya. Ini udah ada planning mau liburan nih, tapi nanti kabar-kabaran deh. Ini nih coffee shop kayak gini nih coffee shop. Nah, iya nih sekalian dibikin coffee shop aja biar santai. Dan kebetulan tadi melanjutkan dari yang Bu Mega bilang juga jam-jam ngantuk. Hopefully jangan saya bisa membawa biar lebih ya nggak terlalu ngantuk-ngantuk banget lah. Oke, mungkin saya lanjut aja dari Mbak Renda udah info seputar product market fit, beberapa strategi dan juga taktik-taktik yang dijelaskan oleh Mbak Renda. Kalau saya mencoba menarik ke lebih belakang, oke, kita bicara product market fit dan juga digital kreatif ya, yang mana pasti nggak pernah lepas dari sebuah kata namanya inovasi. Gimana sih kalau kita misalnya mau, kita bilang product market fit, we have to innovate, so our market will come to us, or like our product resonate with our customers. Jadi inovasi, dan kita bicara inovasi ini benar-benar teramplifikasi bahasanya itu ya sejak era digital. Mungkin kita bicara, saya ingat 2005, saya masih 2004 itu Friendster. Ya so-so lah, inovasi itu gak rame, cuman Friendster masih main. Oh ya seru, MySpace. Tadi ngomongin aircraft, kebetulan saya juga di musik juga Mas. Jadi coach. Jadi banyak teman-teman coach musik Bandung, dan ini ya banyak saya juga involve lah di industri kreatif. Mas Catra ini kelihatan usianya kemudian kalau udah Friendster ya kan. Udah kelihatan nih. Wah, kalau yang jambung gitu juga sama nih kayaknya kelihatan. Jangan-jangan handphonenya BlackBerry. Waduh, Nokia 3310 saya pakai Snake mainnya. Silakan dilanjut. Iya, jadi dari mulai kita bicara tadi dari Friendster, terus itu masih biasa ya kita bicara inovasi, maksudnya metode-metode product market fit itu ya normal lah layaknya kita bicara another business ya Friendster. Tapi begitu kita bicara di Indonesia, saya sih ingat momennya itu ya Gojek
salah satunya yang paling besar. Saya ingat banget waktu itu tiba-tiba ini di jalan apa sih jaket-jaket hijau itu 2015 atau 2014. Itu di jalan apa sih nih hijau-hijau, terus ada sampai masuk berita pembagian jaket, helm dan juga handphone di GBK. Ini apaan nih ojek-ojek pakai handphone itu dikasih ya dibagiin itu untuk apa? Di situ baru mulai tren aplikasi. Saya baru terpapar 2014 itu tren aplikasi. Dan di situ handphone saya apa ya? Samsung. 14 iya, Samsung apa itu aplikasi ya masih gitu-gitu aja gitu di handphone tuh ya ada Facebook cuman ya masih tetap pakai laptop kan main Facebook. Karena Facebook saya ingat 2007 baru Facebook. Nah, itu Belum ada tuh teman di Facebook Mas ya? masih ada suka ganti-ganti status biasanya. Marah-marah ganti status. Oh, hari ini gue ganteng banget terus marah. Siapa sorry nih ganti status ya kayak gitu-gitulah. Cuman masih bener-bener not commerce tapi connect ya. Connecting people tapi really not talking about commerce. 2014 itu kita bicara baru deh mulai ada tren aplikasi, developer mulai keangkat, desainer dan hustler atau bisnis online, commerce itu semua keangkat ya akhirnya tereskalasi dengan cepat yang tadi saya bilang trennya langsung begini, akselerasi, sedangkan kita ngikutinnya itu sebenarnya masih pelan-pelan gitu. Nah, disitulah akhirnya product market fit, keluarlah tadi beberapa terminologi product market fit, dan keluar kata-kata yang sering banget kita dengar dan sering banget menjadi sebuah goals kalau kita harus lebih inovatif. Nah, disitulah baru akhirnya inovasi itu menjadi sebuah framework atau sebuah goals atau terminologi yang penting. The way of working-nya yang penting itu adalah kita harus selalu inovatif. Nah, di sini yang mungkin saya mau coba ajak teman-teman ke belakang dikit kayak oke, untuk product market fit kita juga harus inovatif. Nah, gimana dong biar kita inovatif? Jadi saya bikin judulnya Bulletproof Innovation, which is inovasi yang bulletproof, yang hopefully bisa product market fit-nya bisa meminimalisir resiko lah. Gitu. Oke, saya mulai sedikit ya. Ngeri juga nih bulletproof nih. Ya sedikit ya saya cerita, saya Catra, saya sekarang ini sedang menjalankan agency workshop yang fokus ke problem solving dan juga product development, namanya Konversi. Bisa dicek di Instagram ataupun Twitter, tapi kayak ya lebih kalau konversi dicek. Namanya dikonversi kalau di Instagram. Konversi. Ya. Saya banyak sebagai workshop fasilitator saat ini. 3 hal tentang saya adalah seorang learner, jadi saya senang belajar, selalu belajar, kapanpun itu belajar sama yang lebih muda, lebih senior, yang seumuran, saya selalu berusaha open mind untuk selalu dapat pembelajaran, dan saya yakin setiap orang itu 1% lebih daripada orang lain. Karena kenapa? Mereka punya specific knowledge yang bisa didapat dari experience-nya. Yang kedua, mereka punya karakter, dan yang terakhir, mereka punya curiosity yang berbeda-beda. Jadi, saya ngelihat semuanya, even anak SMA pun, saya banyak belajar juga kan, ya even experience mereka belum selama saya, tapi mereka experience di SMA zaman sekarang yang mungkin berguna buat SMA saya, anak saya nanti di SMA. Ya gitu. Jadi saya seorang learner, selalu learning. Saya seorang starter. Starter itu mungkin bahasa lainnya adalah entrepreneur. Karena hidup saya lumayan eksperimental. Saya berangkat dari sarjana fisika. Saya bekerja di Qatar sebagai engineer geofisis, terus kerja di BUMN sebagai engineer. 2015 saya shifting ke dunia entrepreneurship. Saya pernah jadi tukang bubur, buka warung bubur, saya buka warung, saya bikin aplikasi parkir dulu, nggak take off juga. Jadi saya sempat eksperimental. 2015 saya mulai masuk dunia startup ya, kenalan dengan apa sih startup digital segala macam lah. Fisika ya, Mas Catra ya. Iya, saya pembukaannya tadi Einstein banget ketika jalan doi. Oke, ngerti. Oke, mantap. Itu ya ntar bisa, karena ini agak informal, bisa kelebar ke sana lah. Cuman ini menarik juga bagaimana konsep science itu membekas di belakang saya. Even sekarang saya udah most likely non-science yang saya kerjain ya. Cuman beberapa prinsipal dan konsep saya pegang banget sih. Jadi saya sekarang entrepreneur dalam arti kayak saya waktu itu sempat jadi bikin bubur, bikin aplikasi, saya masuk komunitas startup dan lain-lain. Terus bensinnya habis, yaitu uangnya habis, ikut kerja di akselerator atau inkubator. Tadi jadi coach, maaf saya lupa tadi satu lagi. Coach Jerry Ya, tadi inkubator saya willing to help atau ngobrol-ngobrol lah. Kebetulan saya kerja 2 kali di inkubator atau akselerator. Terus jadi membantu para startup digital sampai terakhir ini pas pandemi kemarin Agustus saya decide untuk udah saya bikin sendiri deh sebuah agency yang saya memang interest, yaitu Konversi namanya. Itu untuk fasilitasi workshop, jadi untuk corporate ataupun startup ataupun perorangan ingin problem solving atau untuk strategic business ataupun design sprint, design thinking,
ya itu saya yang provide lah. Terakhir giver ya saya senang banget sharing sih. Saya senang banget memberi apa yang saya punya. Kalau bisa saya kasih lah. Ilmu buat apa juga sih disimpan-simpan. Ya itu sedikit tentang saya, tentang ini saya background. Sebenarnya sih biasanya saya ngasih ke teman-teman nih. Saya juga pengen tahu sedikit aja deh. 3 words that describe you. 3 hal. Kayak saya kan tadi learner, giver, sama starter. Nah, kalau bisa 3 nih ya, mungkin Barenda deh. Barenda boleh nggak? Definisi 3 kalau misalnya Barenda saya adalah ini gitu. Wah, seru nih. Ayo Biar Barenda. ajak ngobrol dong. Boleh nggak kalau misalnya 5-10 menit lagi? Saya pikirkan. Cuma 3 ya. Kalau misalnya 3 aja. nggak apa-apa. Soalnya kalau Get one. itu ada sebenarnya- gimana? Kenapa? Nggak ada Sebenarnya ada scientificnya itu kalau 3 soalnya. Kalau misalnya 3 oke. that means that's you really prioritize gitu. Nah, Oke, jadi sebenarnya pas Mas Catra bilang tadi kayak pas ngomong learner gitu, wah aku banget nih. Terus sekarang kan nggak bisa jawab, nanti dikirain plagiat. Gimana dong? nggak apa-apa coba. Nggak apa-apa misalnya saya ada yang nggak saya tulis. Saya adalah bakmi lover. Saya bener-bener bakmi Oke. lover. Saya adalah music enthusiast. Saya adalah Oke. apa gitu misalnya. Oke. 1, saya adalah adventurer. Saya suka Oke. bertualang. Kedua, boleh dong saya learner juga. Soalnya saya benar-benar emang passionnya juga membaca, mempelajari karakter orang juga. Jadi saya pinjam ya itu. Boleh Jadi dong. 1 adventurer, 1 learner. Oke. Yang ketiga, Saya apa? ini apa ya caranya ngomong constant changing. Jadi adaptasi. Oke. Adapter. Oh, adaptable. Apa ya? Apa tuh katanya? Yang ngena kan learner, adventurer sama something yang malleable. Ya. Ya sesuai sih, soalnya sesuai dengan prinsip kalau what is constant is change. Jadi apa yang konstan itu sebenarnya perubahan. Nggak ada yang konstan di dunia. Saya setuju banget itu. Saya ditanya dong. Oh, ngiri. Ntar dulu Mas, Coach, kayak saya pengen ya teman-teman di sini nih yang belum saya dengar suaranya nih, biar rame Biar sekalian. Biar saya ditanya, saya kasih ke orang lain gitu, Mas Catra. Nggak apa-apa, biar saya berkenal juga deh. Nih saya coba tembak ya, semoga suaranya ada. Mbak Mas ini aja, tadi Mbak udah ya, Mbak Renda. Ini dari Mas Rafiki. Nah, boleh dong Mas suaranya. Kalau nggak ada video nggak apa-apa, suaranya aja. 3 hal Mas, kira-kira apa? Ya gugur. Ternyata tampaknya lagi susah untuk bicara. Nah ini berarti oke deh, Coach Mike, boleh Coach? Tuh kan, jadi ke saya. Saya juga mau lempar ke si Rafli. Nggak ada. Pilihan terakhir dong. Gimana Coach? Kalau Coach apa nih? Coach Mike nih, 3 words. Kalau saya ngajar ke anak-anak tuh, ke student, siapa tahu mau jadi student saya ya kan? Boleh dong. Itu pasti mindset, manners, dan movement. Mindset, manners, dan movement. Ya, Oke. itu saja. Wah, Mewakili lah. menarik. Mindsetnya kalau benar, ya tinggal dibikin SOP-nya. Jadi mannersnya harus kayak gimana. Udah jadi SOP, jangan diem. Gerak, ayo gerak. Man, gitu. Menarik. Oke. Semoga bisa mewakili yang lain. Thank you Coach Mike, Mbak Renda. Thank you. Nah, ini biasanya saya pakai ya, biar inilah ice breaking lah. Biar seru-seruan aja, biar kita makin kenal juga. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke materi sedikit ya, tentang, tadi kita bicara tentang inovasi. Pengen tahu aja sih, menurut teman-teman di sini ada yang bisa bantu nggak? Atau menurut pemahaman teman-teman, inovasi itu apa sih? Monggo, silahkan. Ada yang mau share nggak? Nggak ada benar salah ya, karena ini emang definisinya Wikipedia punya sendiri, bukunya Matt Riley punya sendiri, bukunya Eric Rice sendiri, ya segala macam lah. Jadi inovasi apa kalau menurut teman-teman? Silahkan, ada yang mau nggak share? Silakan, jangan malu-malu. Ini coffee club loh ini. Ini kalau lagi di offline enak nih ya, bisa kayak gak bisa hindar. Basic Mas, kalau lagi online nih diem-dieman ini. Inovasi itu gagasan baru ya. Oke, ya ini Bu Siti ya, bukan? Ya. Oke, Bu Siti, gagasan baru ya. Oke. Ada lagi yang mau nambahin atau ada yang mau melengkapi? Silahkan. Silakan, siapapun gagasan baru. Wah, itu juga tuh. Oke, ini ada sebuah statement, bukan saya yang bilang, tapi saya mengamini. Tadi ya saya bilang
definisi inovasi itu banyak kalau cari di Google ya. Jadi sekarang tinggal pilih mazhab mana yang mau dipegang gitulah ya. Nah, saya berpegang sama mazhabnya si Matt Ridley. Matt Ridley itu adalah seorang PhD dan juga anggota dari House of UK situlah, udah seru juga. Dia adalah jurnalis dan juga adalah biologist dan juga adalah penulis buku. Bukunya tuh banyak banget yang keren-keren. Genome, habis itu Rational Optimist, itu menjadi pegangan saya. Sama terakhir How Innovation Works. Kalau inovasi itu adalah sebuah evolusi. Nah, ini teman-teman para digital kreatif maupun UKM ya, semua kita sekarang udah inovasi nggak bisa lepas. Tapi yang perlu diingat, inovasi adalah sebuah evolusi yang rearranging the world, yaitu kita proses evolusi untuk bagaimana kita bisa mengubah dan mengarrange sebuah masalah menjadi sebuah bentuk yang berguna. Nah, itu adalah sebuah proses, itu adalah definisi dari inovasi. Jadi yang perlu di-highlight ini kalau teman-teman kelihatan ini sebenarnya saya bold ya. Evolution, process, rearranging world, and useful. Nah, jadi itu definisi banget ya by the book. Tapi pengalaman saya membantu para startup dan saya bikin startup saya sendiri itu ya memang benar, itu adalah sebuah proses evolusi. Maksudnya apa sih proses evolusi? Nah, saya cerita sedikit story of a light bulb. Tahu dong light bulb penemunya siapa? Siapa? Tahu nggak yang nemuin light bulb siapa? Siapa? Pasti bukan bapak saya yang udah pasti. Siapa yang nemuin lampu kan? Bukan Philips nama merek, bukan juga LED, LED nama teknologinya, tapi ya Thomas Edison. Di situ pasti udah dengar juga ceritanya bagaimana dia menemukan si lampu itu sampai 1000 kali percobaan untuk menemukan filamennya yang tepat. Filamen mana yang paling tepat sampai akhirnya, ini kalau lihat dari gambar ini kan dia kosong sampai terakhir tiba-tiba dia nemuin yang warnanya biru ini yang nyala lah ya. Ini ilustrasinya sebuah nyala. Di situ dia tiap momen itu dia gagal. Pertama gagal, tapi dia berevolusi terus, belajar lagi, sampai dia akhirnya menemukan sebuah inovasi baru, yaitu sebuah lampu. Yang akhirnya business wise, yaitu dia maksudnya useful, jadi dia useful melalui proses evolusi dan dia rearrange filamen-filamennya, coba itu sampai 1000 kali sampai akhirnya ketemu si lampu. Nah, ini adalah proses kita maksud dengan proses inovasi. Jadi failure is often the father of success of innovations. Jadi yang jelas kegagalan itu tidak terelakkan. Even product market fit itu sampai menjadi market fit aja itu pasti ada gagalnya berkali-kali. Even udah fit aja pasti masih gagal. Karena kenapa gagal? Karena kecuali kalian nggak mau berkembang ya, itu aja. Kalau kalian nggak mau berkembang, begitu fit nih satu customer segmen, selesai. Ya udah gitu. Itu mungkin nggak ada gagal lagi, tapi done. Your game is done. Tapi kalau bicara kita kan ya, kita sebagai manusia pasti maunya berkembang ya. Berkembang ke atas, bukan ke samping. Kalau katanya, siapa tuh? Ini adalah tuh iklan-iklan multivitamin kalau nggak salah. Nah, jadi failure itu often the father of success innovation. Menurut saya failure itu benar-benar fail itu kalau berhenti. Kalau berhenti itu ya udah selesai. Tapi kalau masih lanjut terus itu bukan kegagalan. Nah, ini adalah satu-satu cerita dari inovasi ya. Terus kita lihat lagi inovasi, inovasi cerita, inovasi definisi. Terus kayak gimana sih kelihatannya? Ya seperti ini. Pertama kita dapat sebuah insight. Tadi kalau Mbak Renda sempat mention, know your customers, which is you get an insights. You understand the problem. Ini kenapa grafiknya turun? Karena itu adalah proses-proses paling sulit. Sulit kenapa? Karena menyakitkan ya. Gimana? Paling menyakitkan kan. Menyakitkan. Kenapa? Karena benar kata Mbak Renda tadi. Kalau misalnya kita tanya customer, apa sih? Lo mau nggak pakai ini? Lo mau nggak pakai tas warna pink? Tas terus kayak nggak mau gitu kan? Nah itu saat kita mencari insights itu adalah proses yang paling sulit karena customer kita tidak akan bilang apa yang dia mau. Sesuai katanya Henry Ford. Kalau saya tanya customer saya apa yang dia mau, they want a faster horse. Ya nggak? Ya kalau ditanya kan dulu zaman kuda ya. Misalnya main naik kuda gitu kan. Kamu mau apa? Saya mau faster horse. Nah, insight itu apa saya kasih grafik paling turun? Karena ya itu masa-masa paling sulit untuk memahami customer kalian. Setelah itu kalian akhirnya dapat nih satu titik nih di panah yang bawah. Akhirnya saya tahu nih problem statement realnya tuh apa sih yang dibutuhin customer. Baru create solusi. Nah, create solusi ini proses product market fit menurut saya itu di proses solusi ini. Market fit sesuai, nggak sesuai.
Begitu terakhir baru kita bicara bisnis. Ini yang putih nih ujung, baru kita scale up ke bisnisnya. Nah, proses inovasi itu adalah keseluruhan rangkaian ini. Nah, kalau teman-teman sering dengar kata invention, apakah saya invention atau saya innovation? Invention menurut saya itu adalah proses dari insight, problem, sama solution. Jadi begitu solusinya nggak tepat kan kalian putar lagi, balik ke insight. Cobain lagi, insight, problem, solution. Oh belum tepat, belum market fit nih. Balik lagi gitu. Begitu kalian udah merasa market fit, baru kita bicara bisnis yang bikin kalian jadi scale up seperti ini. Nah ini the whole process itu adalah sebuah proses inovasi. Yang mana ini menjadi senjata teman-teman juga kalau kita bicara digital kreatif ataupun UMKM business or modern business, ya ini menjadi proses yang tidak mungkin tidak dilakukan atau tidak mungkin tidak dilatih. Oke, ini udah kebayang ya step by step dan gambarannya gimana caranya biar kita bisa lebih inovatif dalam memenangkan market kita. Terus rasanya kayak apa sih? Yang real deh Mas, yang rasanya kayak apa sih? Ya udah rasanya kayak gini. Bayangin dapat benang kusut, ya, dapat benang kusut nih, suruh dibikin jadi panjang. Pertama kan kalian untangle dulu kan, kalian cari nih, mana sih ini ujungnya nih? Oh prosesnya itu paling susah, karena satu, jarinya mungkin kurang lentik, nyabutnya ya susah, terus udah kusutnya kusut gitu. Nah begitu kedua, begitu udah mulai ketemu pola, ditarik, mulai ketemu polanya. Nah ini mulai market fit dalam tanda kutip. Ya solusi udah tepat nih. Oh saya udah mulai pahamin polanya, saya udah halamin pola benangnya seperti apa, saya udah pahamin pola customer saya seperti apa. Baru yang terakhir begitu ditarik udah dapat semua polanya, oke langsung tarik, jadi satu tali yang akhirnya tali itu dipakai untuk misalnya ngikat kardus, itu udah diadopsi untuk menjadi sebuah business value kan. Ya talinya yang tadinya benang kusut menjadi sebuah tali yang dipakai buat bungkus kardus, buat tali sepatu misalnya atau apa, sehingga mempunyai business value. Nah, itu adalah sebuah proses inovasi yang juga termasuk dari product market fit yang tadi dibilang. Itu kira-kira ilustrasinya ya teman-teman ya. Bagaimana kita bicara seputar product market fit yang simple konsep. Jadi nggak harus product market fit itu kita bicara jargon-jargon product market fit itu nyari di Google atau nyari beli buku-buku mahal. Itu sebenarnya konsep-konsep kalau teman-teman bisa analogi thinking ya, maksudnya beranalogi itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari ya banyak gitu yang bisa teman tersembunyi aja. Oke, sampai sini gimana? Ada yang masih ngikut atau ada yang bingung atau ngawang-ngawang? Silakan nih. Takutnya makin ngawang ke depan. Kalau misalnya dilanjut. Keren mas. Bisa dilanjut mas? Lanjut aja, oke ya. Lanjut aja, keren. Nah, akhirnya kita bicara, produk market. Gimana caranya saya bisa berinovasi agar saya bisa menang dengan market saya, agar produk saya bisa fit dengan market. Nah, harus memahami dulu konsepnya sebuah inovasi. Nah, konsepnya inovasi itu mempunyai 5 key aspek. Yang pertama itu adalah collective phenomenon. Maksudnya, kalau teman-teman punya produk nanti ya, bikin produk ataupun punya ide, sebuah inovasi itu tidak terbentuk dari pemikiran sendiri. Tidak hanya dari thought experiments. Maksudnya hanya dipikirin, oh ya, saya mau bikin sebuah aplikasi untuk membantu Mbak Renda nih. Kayaknya bakal gini, sendirian nih saya di kamar nih ya, sendirian mikir aja. Oh, mikir tanpa harus ngobrol sama siapapun. Nah, itu hampir pasti tidak akan terjadi sebuah inovasi. Jadi teman-teman harus ngajak tim, mungkin nggak usah tim lah ya, minimum teman-teman inilah brainstorm, tanya sama customer, tanya sama Mbak Renda langsung, misalnya Mbak Renda saya kan bisa bikin web nih misalnya, terus saya ngeliat nih webnya Doaback kayak bisa dilebih rapihin deh ininya itunya ya, gimana menurut Mbak Renda, ntar Mbak Renda kasih input ya, itu adalah sebuah kolektif fenomena atau kolaborasi. Nah tadi sempat ngomong-ngomong kan kolaborasi, nah inilah itu penting banget key aspeknya, yaitu adalah kolektif fenomena atau kolaborasi yang pertama. Yang kedua itu adalah gradual, incremental, and messy process. Sama ikut tadi proses bagaimana menguntangle benang kusut, itu kan messy ya, coba sana tarik, oh nggak bisa, tarik ini nggak bisa gitu. Nah, innovation itu juga gitu. Ingat kan tadi prosesnya kan ada yang turun dulu, naik, terus ya akhirnya baru dia scale up. Nah, itu trial and error. Coba ini nggak berhasil, coba itu nggak berhasil. That's the process. Itulah yang namanya proses inovasi. Jadi jangan berharap eureka moment atau aha moment sekali gitu. Wah, ini dia nih aplikasi gua akan bener, udah paling bagus. Mbak Renda pasti suka. Saat dikasih kayak
lah ini nggak cocok sama customer gua nih. Doaback atau yang suka akses customer gua nih adalah senior yang nggak ngerti pakai UI UX yang terlalu ribet atau apa misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi pasti akan ada proses-proses messy gitu loh. Cobain salah. Nah, yang ketiga, often precedes understanding. Ini yang saya suka sih. Key aspeknya adalah bagaimana kalian bisa memenangkan product market fit adalah kadang kalian tahu kalau itu berhasil itu sebelum kalian paham. Misalnya kalian lagi coba gini, loh kok berhasil? Nah, even kayak mungkin Mbak Renda sebagai pelaku bisnis juga sering banget ya, kayak trial and coba-coba, even kayak ada gut feeling, udah cobain aja dulu deh. Lah, kok berhasil? Kenapa tuh? Baru kenapanya tuh di belakang. Jadi kayak begitu kalian coba, sebelum ngerti pun tiba-tiba keluarlah aha momennya. Involve accidental discovery. Lagi coba yang even yang kayak nggak di ini ya, karena kebetulan saya juga lanjut kuliah di bisnis ya, maksudnya di business management, jadi belajar bikin bisnis plan. Sekarang pun saya akhirnya ya bisnis plan ya sudah lah ya. It's just a plan gitu. Siapa yang bisa prediksi? Plan itu adalah probabilitas, yes or no. Siapa yang bisa predik future? Gak ada yang bisa, ada yang bisa spekulasi. Jadi ya gitu. Ya paham lah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu udah lebih paham lah. Kita bicara projection. Jangan gitu dong. jadi akhirnya akan kalau kita bicara inovasi, ya often precedes understanding. Even kita nggak ngerti tiba-tiba, loh kok berhasil aja nih. Accidentally ya. Accidentally, bener. Kecelakaan bener-bener gitu kan. Iya, karena misalnya plannya A, loh tapi kok tiba-tiba yang berhasil yang B. Nah, it's your judge. Mau tetap A, stick ke A, yang mana itu akan menjadi apa namanya ya, kayak ada ceritanya kan Concord kayak gitu kan. Kita berusaha inovatif banget, tapi ternyata even itu sebenarnya udah nunjukin kalau itu tuh salah, itu tuh nggak works, tapi kita tetap terlalu cinta sama yang kita bikin. Nah, ya itu beda cerita lah ya. Nah, jadi itu juga 3 yang perlu disadar. Yang keempat, involve anticipating what people want. Itu relate banget sama yang Mbak Renda bilang. Kalau kita mau menangin product market fit dengan innovations, ya bikin untuk customer lo gitu. Bukan buat mesin lo. Maksudnya bukan buat aplikasinya. Bukan aplikasinya lebih bagus, tapi aplikasinya benar-benar menjawab apa yang customer kalian butuhkan gitu. Sama yang terakhir, kelima, yang unpredictable. Balik ke yang ke nomor 3, kalau pasti akan banyak hal-hal yang kalian akan temukan di lapangan. Even di googling, di buku udah ngajarin step by step. Along the way, everyone has their own style. Sama konsepnya yang selalu saya kasih contoh adalah Indomie. Kenapa makan Indomie entah bagi punya orang, entah dimasakin, entah makan di warkop lebih enak daripada bikin sendiri? SOP-nya sama. Rebus 3 menit, masukin yang bumbunya segala macam sama persis. Kok lebih enak yang itu ya? Ya karena semua punya style masing-masing. Jadi unpredictable itu tidak bisa terelakkan. Oke, itu dulu sebelum kita tanya masuk kenapa inovasi itu penting untuk product market fit. Ada lagi nggak yang mau nanya atau masih ngawang-ngawang nggak? Di sini orang senengnya mencatat dan memperhatikan. Oke, kalau udah ininya kan baru nanyanya nggak berhenti bisa sampai subuh gitu. Oke, nggak, saya cuma takut aja. Kita pancing terus, Mas. Kita pancing. Oke, saya cuma takut terlalu ngawang-ngawang satu. Ya itu terlalu ngawang dan terlalu cepat mungkin saya ngomongnya itu aja. Jadi mau checking. Oke, saya lanjut ya. Berarti kenapa dong? Tadi kan udah tahu ya definisi, the definitions of innovations. Nah, sekarang kenapa kita perlu innovate? Nah, mission-nya apa? Kalau kita bicara why, itu kan mission ya. Why? Saya sih simple banget sih kalau kita bicara inovasi ya. Cuman 3, to make a world a better place. Dah, for people, planet, and profit. 3P itu menjadi bottom line kita dalam menjalankan bisnis menurut saya. Di era yang sekarang, kita bicara digitalisasi, tapi kita juga tidak melupakan yang namanya planet. Ya, SDG, mungkin teman-teman juga udah paham lah ya, SDG, dan semuanya itu bagaimana kita harus care sama people, yaitu fair trade misalnya, terus kalau misalnya teman-teman manufaktur gitu, terus planet, ya jelas sustainability, dengan krisisnya dunia di environment sudah segitu parahnya, itu juga harus diperhatikan, dan juga profit. Ya kita bicara bisnis lah gitu, gimana kitanya bisa kita mau sustain gitu, kita bikin profit dalam arti kita pengen bikin bisnis disrupsi digital kreatif tetap aja untuk mencari profit agar kita bisa tetap running terus sampai sekian lama. Jadi saya sih to put it simple, ya why we need to innovate, selain untuk ya product market fit itu hanya turunan
one off sih menurut saya ya. Tapi lebih broadnya adalah teman-teman kalau nanti bikin digital kreatif, whatever it is ya menurut saya, even kalian misalnya bikin musik gitu ya, kayak saya juga suka bikin musik, terus kayak apa nih efeknya ke people, planet, profit? Ya ke people, we can help mental illness dengan lagu-lagu saya, ya misal gitu kan. Atau planet gitu misalnya ya, saya bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi saya dengan atau mengambasador atau mengencourage teman-teman untuk lebih sadar lingkungan ya gitu. Jadi saya rasa people, planet, profit ini tidak terkotak-kotakan hanya di industri-industri yang kayak harus manufaktur, harus digital kreatif, digital gitu. Enggak, buat musisi, pembuat film. Mungkin film terbaru yang di Netflix saya saranin nonton Seaspiracy deh. Itu kan industri kreatif ya, industri film, tapi dia mengangkat tema tentang ocean plastik yang ada di laut gitu. Jadi semua orang kita harus berinovasi agar kita semua sadar tentang 3P ini adalah yang perlu kita kejar. Dan dengan inovasi ini akan jauh lebih cepat untuk bisa mencapai better place for people, better place for planet, and juga a better place to make a profit. Gitu. Itu ya konsepnya kenapa kita perlu inovasi. Nah, sekarang nih terakhir adalah how-nya. Oke, dari tadi ngemeng-ngemeng aja nih Catra nih tentang what, why, ngawang-ngawang. Sekarang harus ngomong. Saya mau praktikal deh. Gimana dong caranya nih? Oke, saya udah paham nih. Mungkin karena saya waktu juga terbatas, mungkin nggak bisa detail ya. Tapi hopefully saya ada 4 tools yang mungkin teman-teman nanti bisa pahamin dulu. Ya, nanti next ngobrol ke depan mungkin kita bisa lebih detail satu-satu. Jelas kalau inovasi itu adalah free to think plus eksperimen plus juga spekulasi. Nah, yang mana itu adalah proses yang increment, gradual, dan serendipitous, which is kayak accidentally ya, dan juga persistent. Jarang banget eureka moments, jarang banget aha moment kayak tiba-tiba, wah ini pasti berhasil, terus berhasil gitu. Itu sangat jarang. Jadi yang pertama harus dipikir adalah freedom. Innovations itu adalah sebuah free to think dan eksperimen. Jadi teman-teman kalau kita bicara, ayo kita harus product market fit nih, kita harus menangin market kita. Ayo kita harus berinovasi. Tapi baru mau berinovasi udah dibatas-batasin. Tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya gimana kita mau berinovasi gitu kan? Eksperimen tadi ya prosesnya gradually, coba-coba, salah nggak apa-apa, coba salah. Dalam ranah kalau kita bicara bisnis, eksperimennya sesuai budget itu aja. Jangan misalnya teman-teman adalah founder atau pemimpin di bisnis kan, ya boleh eksperimen tapi budget gue cuma segini, ya udah atur aja gitu. Ya gitu kan, dan spekulasi. Nah, jadi tools-nya apa aja sih? Ini introduction ya, kayak innovations-nya itu apa aja sih kalau teman-teman mau product market fit dengan innovations. Yang pertama mindset jelas. Di mana inovasi itu semua bermulai dengan manusia. Pahamin manusianya. Nah, manusianya itu karena yang sering banget teman-teman digital kreatif, atau nggak usah kreatif lah, digital lah ya, semua, apalagi kalau tidak ada bicara teman-teman developer, pengalaman saya pribadi, mungkin insya Allah teman-teman di sini nggak seperti itu ya. Mereka tuh lebih banyak product centric atau teknologi centric. Yuk kita bikin yuk AI buat ini itu. Yuk kita bikin yuk sebuah blok di atas blockchain untuk bisa membuat cryptocurrency baru yang bisa begini begitu. Yuk kita buat data big data analisis ini itu. Nah, itu kan product centric ya, atau teknologi centric. Yang mana ini lo mau bikin buat siapa? Siapa yang mau pakai gitu? Ada kebutuhan apa? Jadi mindsetnya adalah semua berasal untuk bukan with itu dari manusia. Jadi kenalin customer-nya apa sih? Nah, saya taruh konsepnya mindsetnya ada 4 sih, eco saya bilangnya. Empathy, curiosity, kolaboratif, sama optimis. Empathy itu adalah dasar dari semuanya. Bagaimana kita bisa berempati sama customer kita agar kita memahami apa sih yang benar-benar dia butuhkan. Yang kedua, curiosity. Kalian benar-benar pengen tahu gitu. Ini apa ya yang bisa kita kasih, apalagi ya yang perlu bisa kita gali gitu. Kolaboratif jelas lah ya, saya tadi udah ngomong di depan. Yang mana ini nggak bisa dijalankan sendiri di dalam kamar sendirian. Even minimum banget itu yang ngobrol sama brainstorming gitu, ngobrol sama teman-teman sekitar, minta insight, ngobrol sama customer. Sama yang terakhir optimis. Karena it's a long journey, failure is inevitable, nggak bisa dihindarkan, pasti akan fail dalam satu titik. Jadi harus selalu optimis. Itu tools pertama adalah persiapkan mindset. Ya, 4 ini eco, empathy, curiosity, kolaboratif, sama optimis. Tools pertama. Tools kedua, framework. Gimana caranya kita framework kerjanya agar bisa
bisa memberi inovasi yang product market fit. Saya bikin framework di yang konversi itu ya kan workshop ya. Nah, workshop itu saya membuat sebuah framework yang bernama DICE. Diverge, Converge, Emerge, sama Authenticate. Yang mana diverge itu ini adalah sebuah masalah. Di saat itu pertama ini kalau teman-teman lihat ada unravel the problem, ini adalah fase di mana teman-teman membedah masalah yang ada. Masalah yang gede dipecah dulu di diverge, dilihat challenge-nya apa sih, tantangannya apa misalnya. Customer saya punya masalah susah untuk mencari produk lokal misalnya. Terus dipecah lah tuh, kenapa sih mereka susah cari produk lokal? Oh, kualitasnya, terus aksesnya, terus teman-temannya nggak ada yang make, semuanya dijabarin nih di tengah. Setelah itu di-converge, setelah dipahamin semua masalahnya, mulai dikerucutin. Masalah utamanya tuh apa sih? Yang benar-benar bikin orang nggak mau beli produk lokal tuh apa? Itu dari semua ini setelah dijabarin semua, baru dikristalisasi spesifiknya tuh apa. Nih, dapat nih satu, baru dari satu itu bikin solusinya. Solusinya misalnya segitiga limas ini limas apa? Limas kan ya? Kalau nggak salah. Lupa ya namanya. Nah ini akhirnya baru diautentifikasi ke customer-nya. Nih, saya punya produk kayak gini, would you buy it? Oh, jangan would you buy it lah. Gimana menurut lo? Nah, ini adalah prosesnya. Framework cara kerjanya itu seperti ini. Diverge, pemikiran pertama, terus converge, terus emerge solusi, baru kita autentifikasi ke customer. Itu tools kedua dengan framework, saya sebutnya sih Unravel Factory ya. Terus yang ketiga, ekosistem. Ini jelas, ini adalah tools yang paling penting banget. Inovasi atau product market fit itu tidak akan terjadi kalau memang tidak ada ekosistem yang mendukung, which is connecting the dots. Di mana saya coba memetakan sebenarnya ada 11 player kalau kita bicara di ekosistem inovasi agar kita bisa thrive atau product market fit. Yang pertama jelas government. Industry, which is supply industry yang mau kita bikin. 3, academics sebagai talent pool. Orang-orang ya talent pool ya, kita bicara academics itu adalah penghasil talent pool, fungsinya kan talent pool. Ketiga, nah ini yang orang mungkin suka lupa, local heroes atau communities. Pasti di tiap-tiap tempat punya jagoan-jagoannya kan. Jagoan itu dalam arti kayak ya orang yang di look up lah. Itu perlu juga kita tempel. Kenapa? Karena mereka punya akses untuk kita eksperimen produk kita. Ketiga ya ke berapa tuh? 4 ya market. Ke 1 2 3 4 5. Kelima ya market ya, harus punya pasarnya, harus ada yang beli. Keenam media, harus ada media yang bantu untuk mengamplify apa yang kita lakukan. Keenam investors, yaitu untuk untuk nge-fuel kita gitu, untuk nge-fuel kita tetap berinovasi agar produk market fit kita bisa cepat sampai. 7 ada hubs atau space, itu coworking space itu juga cuma penting. Kenapa? Tadi acara-acara kayak gini tuh masuknya kan sebagai tempat berkumpul komunitas ya, untuk saling berinteraksi dan semua berada di ada di cohort yang sama. Jadi kita dalam satu tribe lah, itu penting banget juga. Korporasi, partner-partner corporate untuk membantu kita si inovator ini menjadi lebih tinggi. Akselerator, nah itu tadi yang Mas Jerry sama Coach Jerry sama Coach Mike bilang, ini penting banget karena untuk ngebantu para inovator ini lebih product market fit-nya lebih cepat, sama terakhir entrepreneur-nya itu sendiri atau inovatornya itu sendiri. Jadi 11 ini menurut saya semua harus bersinergi ya kalau kita bicara akselerasi sebuah product market fit skala masif atau secara cepat. Yang kita udah lihat lah kota-kota kayak San Francisco atau kota Bangalore di India atau China itu ya kita bicara kok dia bisa sangat inovatif ya. Ya ini semuanya untuk dapat akses ke sini-sini dengan mudah sekali gitu. Government mau ke entrepreneur ya mudah, coworking space mau dapat dukungan dari industri ya cepat, corporate mau kerja sama local heroes ya cepat gitu. Nah itu yang ini udah lumayan masif ya skalanya, tapi ini food for thoughts lah buat teman-teman sadar juga kalaupun teman-teman mau bicara product market fit, ini ada loh pemain-pemain yang bisa kalian tap in untuk ngebantuin. Jadi nggak harus sendiri. Misalnya, minta bantuan government deh, tadi Coach Mike udah bilang juga bantuin research segala macam. Nah, ini ekosistem sangat penting. Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka banget, tools yang paling saya suka banget nih untuk gimana kita bisa thrive di product market fit dan juga inovasi, yaitu adalah, ada yang tahu nggak? Satu lagi. Jadi kita bisa menang. Kira-kira? Jangan ke Mbak Rendra tambah 2 lagi nanti. Oke, ini udah pas banget terakhir. Satu lagi yang paling penting banget, itu adalah
hoki. Harus hoki. Luck. Nah, gimana kalau nggak hoki ya buat apa? Ya sekarang kita bicara hoki, saya punya 4 konsep tentang hoki. Luck. 1, itu luck yang benar-benar durian runtuh aja, menang lotre. Ya dapat warisan. Itu kan yang kayak unexpected, tiba-tiba ya lo hoki banget lah orangnya. Tiba-tiba dapat lotre 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar gitu. Hoki lah, tuh hoki ultimate lah. Yang benar-benar orang itu tapi nggak bisa di engineer, nggak bisa dibuat gitu loh. Nah, terus 3 berikutnya, ini menurut saya adalah bagaimana kalian bisa mengengineering luck. Yaitu kombinasi antara capability, curiosity, sama karakter. Yang pertama capability. Kalian capable akan melakukan sesuatu. Misalnya ya, teman-teman jago web developer, teman-teman jago design task misalnya. Nah, kalau kalian punya capability itu, kalian akan bekerja keras sampai kalian ketemu hokinya. Kerja keras terus sampai benar-benar ketemu hokinya. Akhirnya ketemu hoki, nah itu akhirnya product market fit, which is kayak ya solusi kalian ketemu, terus kalian ya udah akhirnya business wise mungkin ya jadi sukses dan terakselerasi gitu. Tapi itu capability doang. Kalian bekerja dengan sangat keras. Yang kedua, kombinasi antara capability sama curiosity. Di mana saat kalian mengasah kemampuan kalian untuk bikin website untuk Mbak Renda, bikin website untuk Patra Komala dan lain itu kan mengasah kapabilitas kalian sebagai website builder ya misalnya. Coba-cobain, tapi karena kalian curious terus dengan teknologi membangun website, kalian nyoba dengan berbagai macam klien sehingga ngelihat kalian mulai melihat opportunity lain sehingga kalian lebih sense, kalian lebih sensitif lah ya, lebih sensitif terhadap luck yang ada di tempat lain. Ya konsepnya kan gini kan, pintu rezeki ada, tinggal kita aja yang ketoknya gimana gitu. Kalau kalian cuma punya capability, mungkin 1 pintu rezeki doang nih yang kalian tuju nih. Wah, gimana caranya gue gedor-gedor sampai kebuka, lucknya kebuka 1. Yang kedua, kalau pakai curiosity itu mulai ada banyak tuh. Kalian gedor sana, gedor 1, kebuka 2, ada 3, ada 4, wah kalian bisa milih. Oh, gue mau website builder karena udah punya banyak pengalaman, ya udah gue punya banyak pilihan gitu untuk mencari rezekinya mau di mana atau lucknya mau ada di mana. Nah, yang terakhir ini yang paling ultimate adalah capability, curiosity, and character. Di mana kalau kalian punya ketiga ini, itu adalah rezeki atau luck yang datang ke kalian. Jadi kalian diem aja, opportunity udah datang. Yang which is pakai dengan karakter kalian sendiri. Kalau kita bicara bisnis ya, itu adalah your mission driven dan karakter kalian sebagai founder itu ya, itu yang di look up dan itu yang bikin orang kayak gue pengen dong kerja sama lo. Nah itu, gue pengen dong ngasih duit ke lo. Itu udah bukan capability jelas, curiosity jelas karena kalian terasah dengan accountability ya. Tapi yang bikin kenapa kalau ada 2 orang, kenapa dia mau ngasih duit ke gue, bukan ke orang lain. That's a character. Dan itu yang bikin tiap orang unik dan bisa memenangkan market menurut saya ya. Apalagi di era creators economy kayak gini ya. Menurut saya creators economy itu adalah creators or passion economy, sekarang lagi rame kan, passion economy or creators economy itu adalah the next big thing, karena banyak banget kreator-kreator yang sekarang mungkin udah notice lah, YouTuber dapat angka sekian dalam revenue, coach workshop yang bikin di online dapat sekian, itu one man two people business tuh semua. Dan itu bagaimana mereka bisa mendivorce, mereka bisa memisahkan antara waktu kerja. Karena kan kita bicara kalau kita konsep dibayar itu adalah konsep dibayar dengan waktu ya. Mau kalian digaji, mau kalian kerja bisnis kan pasti ngitungnya kayak, oke, berapa jam sih kita ngerjain ini? Oke, per jam kita hargain 2.000 kali ngerjainnya berapa? 20 jam, which is ya udah berapalah 2.000, 40.000 gitu harganya misalnya. Nah, dengan adanya internet dan kalian punya karakter, itu bisa banget kalian memisahkan bagaimana kalian bisa dibayar tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kayak mendivorce atau memisahkan waktu yang kalian dibayar antara waktu dengan pendapatan yang kalian punya. Dan itu udah ruthless, maksudnya udah nggak ada plafon. Karena kalau kita bicara kita dibayar pakai waktu, ya Jeff Bezos aja cuma punya 24 jam juga gitu. Bedanya dia sejam dibayar $1 miliar, kita mungkin 100.000 gitu misalnya. Cuman gimana kan dengan creators ekonomi dan passion ekonomi ini, saya ngelihat sih fenomena udah banyak banget yang kayak gitu. Nah, untuk bisa seperti itu another time kita bisa bahas untuk bisa memisahkan waktu sama income.
Jadi inovasi itu adalah child of freedom. Jadi balik lagi ini terakhir mungkin dari saya, kalau inovasi itu adalah child of freedom dan adalah parent of prosperity. Hasil dari kebebasan berpikir adalah sebuah inovasi, dan saat kita bisa thrive di inovasi, product market fit, kita akan menjadi parent dari prosperity. Sayangnya kita sudah abandon it at our own peril, which is ya kita udah kayak, waduh tapi gue nggak bisa, imposter syndrome, waduh tapi gue nggak bisa ini itu, atau enggak regulasi atau apa, atau kayak ya gitulah banyak halnya. Tapi balik lagi, inovasi adalah parent of prosperity. Itu aja sedikit nih tentang konversi. Ini saya, nanti bisa di follow ya, lebih aktif di IG. Silahkan. Sorry saya kebanyakan ngemeng nih, tinggal 3 menit lagi mau jam 3. sorry. Tapi kira-kira seperti itu. Ini keren. Boleh tepuk tangan semuanya, karena kita kangen tepuk tangan cepet-cepet di masing-masing gitu kan. Benar gak sih? Sama-sama. Semoga berguna ya teman-teman. Silahkan yang mau tanya atau terlalu cepat atau kurang jelas. Sekarang tepuk tangan tuh pakai emoticon, udah atau kemajuan atau kemunduran gitu kan. Tapi ini keren. Tapi kalau di Clubhouse pakai itu tuh katanya pakai gini. Ya di Clubhouse ya. Iya benar. Iya gitulah kira-kira. Silahkan kalau ada yang mau diskusi. Oke. Mungkin aku tambahin, boleh? Boleh, Mbak Renda. Silakan. Soalnya tadi ngena banget, saya setuju banget bahwa luck itu bisa dibuat ya. Kita luck of course, ada luck yang memang benar-benar pure luck, tapi kita juga bisa membuat luck kita sendiri. Coba mungkin kalau bisa di slide-nya yang pas itu supaya aku juga bisa kasih tahu. Ini ya? Iya, karena mungkin ada yang mendengarkan ini entrepreneur muda atau yang baru memulai atau memang yang sudah mulai, capability, curiosity, dan karakter penting sekali. Tapi mungkin kita harus mengingatkan juga ya bahwa ini tuh hal-hal yang bisa diasah. Jadi jangan khawatir kalau sekarang merasa, aduh aku kok nggak curious banget ya, atau aduh kok karakterku misalnya shy atau belum keluar banget. Saya cuma ingin nambahin aja karena saya setuju banget dengan pilar ini, tapi ini adalah hal-hal yang bukan lahir langsung dari kita. Ini benar-benar bisa dilatih, bisa diasah, bisa mungkin curiosity bisa dengan membaca, bisa dengan melihat siapa yang melakukan itu. Karakter pun juga bisa, bahkan dari journaling atau dari meditasi itu bisa membuilding karakter sendiri. Jadi yang saya ingin tambahkan adalah jangan khawatir kalau misalnya merasa belum di sana, karena ini benar-benar yang hal yang bisa diambil, bisa diasah, bisa dipelajari. Seperti itu aja sih sebenarnya, karena menurut saya ini bagus banget. Jadi jangan sedih hati kalau belum sampai sana, karena ini evolving process-nya Mas ya, setuju kan? Betul, setuju banget. Dan ya itulah, mungkin kadang society yang nge-press kita, tapi society yang nge-press kita itu sebenarnya hanya fana sih. Maksudnya kita aja ngerasa kayak, wah gila teman-teman udah gerak cepet, udah ini, udah itu, kayak ya sudah gitu teman-teman, ya sudah ya kita fokus dengan kita punya unique characters kita punya. Saya bahkan kadang-kadang nge-press diri sendiri, bukan dari orang lain, iya nggak? Karena kita kadang-kadang juga nge-press diri seperti yang tadi Mas Catra juga bilang, imposter syndrome, it's very real. Kadang-kadang kayak bisa nggak aku kayak gini. Jadi tadi diasah aja terus. Betul ya, in the end akhirnya gimana kita bisa escape dari competition sampai dengan being authentic. Dan itu bisa terjadi di era digital ini, sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara era mungkin 90s, 80s, ya kapitalisme kan sangat kuat ya. Untuk bisa thrive ya orang harus punya akses ke this capitalist gitu. Sekarang kita bikin tribe masing-masing, produk market masing-masing tribe sendiri, komunitas sendiri, tadi namanya communitization ya. Communitization ya. Nah itu saya into banget sih Mas, Coach, setuju banget saya. Kita build community dulu baru build produk, malah dibalik menurut saya ya. Konten marketing ya. Gitu sih. Thank you banget Mbak Renda, saya setuju banget, benar-benar bisa diasah. Ini menyadarkan loh Mas, artinya seringkali orang tuh ngomong ya, apalagi di dunia kreatif itu Mas, artinya di kreatif itu saya nggak ngomongin bisnis modelnya, tetapi saya ngomongin passion orang pada saat dia bermusik misalnya. Ketika sudah berusia, akhirnya dia bicara bahwa mungkin bukan luck gua nggak hoki jadi musisi. Tapi di sini ternyata ada juga yang mengatakan bahwa ada juga yang terjadi sekarang ini. Dulu ibu bapaknya artis, anaknya jadi ikutan artis kan begitu ya. Itu kan luck buat anaknya gitu kan. Ternyata ada juga loh luck yang sifatnya memang dia dikasih kapasitas atau capability gitu kan. Ditambahin curiosity, artinya kan mindset dia curiosity terhadap satu hal digenjot sama dia kan, kuriositasnya kan.
habis itu terbangunlah karakternya dia seperti apa. Artinya Hmm. luck itu berarti bisa jadi memang sesuatu yang kita sadari atau tidak kita sadari kalau saya lihat di sini. Dan yang menarik Betul. adalah yang waktu yang kita nggak sadari nih. Kalau sadarin ya itu tadi ada warisan dapat, tenang aja bokap Iya. gua aja ntar juga gini nurun ke gua Iya. udah dan gitu. Tapi ada yang tidak kita sadari. Kita tuh kalau bahasa di yang saya bilang tuh ada kapasitas kemudian ada potensi dan kompetensinya. Seringkali ini nggak balance gitu. Ada potensi nih, sikat, tapi ternyata kompetensi kita nggak di situ. Betul. Kita kompetensi kita nggak di situ. Kita forcing sesuatu tapi di awalnya juga udah salah. Nah ini akhirnya kita memang harus benar-benar menemukan karakternya nih. Atau Betul. istilah saya itu DNA-nya. Setiap DNA. orang sama, manusia, tetapi DNA berbeda-beda. Betul. Itu yang harusnya membuat kita pede bahwa ketika masuk ke dunia competitiveness itu, don't worry kalau kita memang sudah punya DNA, pasti akan ketemu dengan golongan-golongan yang sama begitu kan Kang ya? Exactly. Nggak ada kompetisi lagi sih, kolaborasi lah sekarang. Saya udah escape competition. Udah masuk blue ocean areanya sekarang. Udah pasti akan blue ocean. Itu pasti sih. Begitu kita masukin karakter di dalam produk kita, market kita akan get out of the competition jelas. Balik lagi ke konsep kenapa ada marketnya mie sedap sama mie goreng, Indomie goreng. Even sama-sama mie goreng. They brings their karakter lah. Yang akhirnya gue Indomie banget, gue tim Indomie, gue tim apa. Ya akhirnya kemarin apa sih fenomena startup Korea itu film tim A, tim B gitu kan. Itu yang bikin mereka beda apa ya? Ya karakter orangnya yang bikin gue lebih milih si A, gue lebih milih si B. Dan sekarang market sudah seperti itu. Udah nggak kepikiran untuk apa ya, asal ada yang bisa resonate dengan dia, dengan karakternya resonate sama dia, mau kok gue kesana. Ya inilah, hijau-hijau lah, Grab sama Gojek. Beda 1.000 aja pindah. Itu udah kayak, udah segitu murahnya, bukan segitu murah ya, segitu mudahnya market berpindah gitu. Jadi karakter ini. Tapi karena waktu kita tidak banyak nih, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab nih sama Mbak Rendra sama Mas Catra. Ini Mas Catra nih katanya dari Mas Adi Sumaryadi. Oh boleh. Ketika kita punya tim nih ya kan, anggaplah ada 10 orang kita. Ini saya Mas Adi, ini saya tambahkan intonasi biar menarik kan pertanyaannya. Mas Catra, oh iya kan? Ketika kita punya tim nih, anggaplah 10 orang. Kita lead nih kan, timnya ada 10 orang nih, kita lead. Suatu hari kita kasih tahu tentang luck nih. Bagaimana ketika mereka justru membalikan ke sisi itu gitu misalnya. Loh, enak owner dapat luck, saya tetap kerja yang nggak selak situ gitu kan. Ibaratnya kabar ini bahasa Jawanya kuat Mas Adi nih. Ya kan, lo enak owner tuh, dapat luck, saya tetap kerja nggak selak situ nah gitu. Ini gimana Mas Artinya fenomena ini memang terjadi pada saat saya pernah menjadi karyawan, habis itu enak banget dia tiap bulan beli mobil baru, dapat sesuatu yang buruk kayaknya nggak bisa habis gitu kan? Iya. Gimana kalau kita di dalam posisi sebagai seorang worker? Oke. Kalau ini posisinya tadi sebagai kalau kita adalah pertanyaan saya dari pertanyaan Mas Adi, correct me if I'm wrong nih, saya stop share dulu soalnya saya nggak bisa ngelihat chatnya. Oke, Mas Catra, oke, kita punya tim. Nah, kita punya tim, berarti kita adalah leaders-nya ya. Menurut saya sih konsep leadership ya cuma satu sih, show don't tell, sama komunikasi. Jadi ya kalau memang kita adalah leaders yang memang sukanya pamer, dan kita ngomong-ngomong lah, that's your character kan. Jadi don't expect juga tim bawahnya. Jadi saya lebih believe untuk reflect ke diri sendiri dulu sih. Kalau kita bicara leadership ya, saya lebih believe ya show don't tell, lo nggak usah banyak ngomong. Ya udah tunjukin kalau bilang oke, untuk kita bisa ke teman-teman harus semua punya capability, curiosity, sama karakter. Terus saya nih sebagai leaders ngomong gitu kan. Terus saya capable lah, saya kerjanya kayak gini, curiosity juga gitu. Tapi karakter saya ya gitu, misal suka pamer ya, suka tidak empati sama karyawan saya, segala macam ya don't expect kayak gitu sih. Jadi nah itu tadi kalau menurut saya mungkin agak terlalu vague, tapi balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita bicara leadership, show don't tell. Ini yang saya bilang ini kebetulan karena saya speaking ya, jadi saya cuma showing aja. Cuma saya telling doang, kagak show. Karena saya kebetulan ya dapat porsi di sini sebagai pembicara gitu. Tapi kalau dalam eksekusi jelas ini bukan jargon ya, tapi ini nice to know, tapi in the end eksekusi harus tepat. Mungkin Mbak Renda lebih proporsional sih untuk jawab karena sebagai leaders juga dan mimpin banyak tim. Mbak Renda sebagai leaders nih.
Saya coba jawab ya. Of course ini kan berarti hal yang lumayan sensitif ya untuk oke, bagaimana berkomunikasi dari leader ke staff atau ke tim. Tapi yang menurut saya yang harus diingat-ingat juga, ini kan berarti mereka compare diri sendiri dengan orang lain. Dia compare dengan seorang pekerja, dia compare dengan leadernya. Itu nggak akan ada habisnya. Maksud saya adalah seorang leader juga habisnya bisa compare. Iya, tapi saya leader di perusahaan ini. Kalau misalnya sama leader perusahaan lain, mereka luck-nya lebih besar lagi. Ini menurut saya adalah perbincangan yang nggak ada buntutnya. Karena ini adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau begitu, nggak akan selesai-selesai, Mas. Pasti ada yang luck-nya lebih tinggi. Iya nggak? Jadi bagaimana cara menjawab jika ada tim member yang seperti itu? Mungkin dikembalikan lagi. Itu everyone mereka punya role dan punya tantangannya masing-masing. Tidak mungkin dari sisi luarnya enak banget owner bisa gini bisa gitu, tapi juga pusingnya juga banyak loh. Jadi luck itu relatif ya, dan jangan pernah compare your luck with others people luck karena nanti nggak bahagia. Menurut saya itu. Setuju banget. Stop comparing with each other lah. Tadi saya sih selalu believe kayak 1%, tiap orang punya 1% lebih lah dari orang lain. Even just embrace those 1% menurut saya ya. Jadi kayak ada yang menarik dari di sini, ada sebuah geng motor, Mas. Bukan geng motor, sorry, tapi komunitas motor tua namanya Brotherhood, dan ada istilah mereka 1%. Mereka bukan 100%, bukan 99%. Mereka bicaranya 1%. Jadi kalau ditanya berapa jumlah anggotanya, kami tidak tahu berapa jumlah anggota kami. Itu kan mengerikan justru ya. Kami hanya 1% kok, hanya 1%. Luar biasa ini, filosofinya dibangun dari awal. Kata 1% ini tadi yang Mas Catra sebut, kita masih punya 1% lebih daripada yang siapapun yang ada menurut saya ya. Dan bahkan ada juga orang-orang yang memang owner itu 24 hours, bahkan 25 hours gitu kan ya. Benar. Beda dari karyawan. Kadang owner juga ada yang sirik-sirikan juga loh. Enak banget jadi karyawan, tinggal nunggu digaji doang ya kan. Selesai nanti. Benar, tapi, itu dia. Ya, ini menarik pertanyaan Mas Adi. Kita beri waktu kepada Mas Adi sebelum ini. Tenang saja, ini sesi kita ini direkam. Jadi meskipun ada juga yang bertanya di sini, bisa nggak dapat materinya selalu setiap minggu kita Coffee Club pasti ditanya materinya, boleh di-sharing. Artinya inilah kelebihan dari teknologi, kita bisa merekamnya dan bisa ditonton setiap saat, ya kan? Meskipun bisa dibilang file saya kasih ke panitia juga sih, terserah. Boleh. Terima kasih Mas Catra. Nah, tapi ini yang menarik nih Mas Adi, dari sekian banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk bertanya, ya, Mas Adi sudah memenangkan kompetisi nih Mas Adi. Boleh dong cerita dikit Mas Adi. Pertanyaan ini reflektif, uji coba atau bagaimana? Mas Adi, silakan memperkenalkan diri Mas Adi sebelum kita tutup dengan Ibu Mega. Ya, saya itu ada dua company yang memiliki karakter berbeda. Satu company di Bandung, kemudian satu company di Pangandaran. Nah, untuk memahamkan company yang di Bandung itu lebih nyaman karena memang tiap hari ketemu. Saya di Bandung, tapi di Pangandaran, di kampung ada juga My Pangandaran yang notabene secara pendidikan mereka baru lulus SMK, kemudian kita rekrut kemudian. Nah, tapi pada satu saat saya ngasih tahu bahwa setiap orang tuh punya keberuntungan gitu, situ bisa mencapai keberuntungan itu. Jadi seolah-olah bahwa ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, itu seolah-olah kamu keluarlah dari perusahaan saya supaya kamu punya keberuntungan tersendiri di luar gitu. Tapi kan itu jadi bumerang buat kita ketika kita sudah ngasih tahu. Sebetulnya semangatnya memotivasi mereka supaya mereka itu belajar begitu. Terus karena kita bisnisnya di pariwisata, maka mereka salah satu supaya dealingnya tingkat tinggi gitu, mereka kan harus follow up. Kita punya website, traffic banyak, kemudian dari Instagram ada, tapi tingkat follow up-nya itu kecil banget gitu. Tingkat kecilnya follow up-nya kecil banget. Nah, untuk memotivasi mereka, kadang ingin menunjukkan bahwa setiap orang itu punya keberuntungan gitu. Nah, punya keberuntungan itu tuh seolah-olah ngasih tahu mereka semangat dong gitu buat follow up biar kalian tuh bonusnya lebih gede. Terus tapi jadi kepikiran,
Iya, situ kan nggak harus nge-follow up, tinggal apa, gue yang harus nge-follow up. Terus ada malam-malam ada yang nanya paket wisata harus dijawab, ada yang nanya hotel harus dijawab. Itu kan nggak luck banget. Pengennya kan malam tidur, kemudian uang banyak begitu kan, kayak gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi memahamkan, kadang-kadang pengaruh banget ketika tim kita itu tidak memiliki edukasi tingkat pendidikannya tidak sama gitu, terlalu jauh dengan kita tuh. Berulang misalkan ini ada webinar nih, kita kirim linknya nih ke tim, kirim. Ada yang join? Tidak ada gitu, susah banget begitu. Tapi mereka semangatnya kadang semangat yang seperti ingin terlihat sibuk begitu. Nah, untuk meyakinkan luck itu, nah orang yang memiliki tingkat pendidikan yang terlalu jauh dari kita akan membalikan seperti itu gitu. Padahal dalam artian kita bahwa dimanapun, kalau kamu keluarlah, kamu ada di sini, kamu bareng dengan saya atau enggak, ketika kamu benar-benar bekerja dengan baik, kemudian follow up bagus, kemudian itu kan sama dengan menghadirkan luck. Kalau kamu pun keluar terus tidak melakukan yang seperti yang harusnya, bahkan lebih dari itu, maka nggak dapat luck itu dimanapun begitu. Nah itu sempat ada yang begitu gitu. Jadi pengalaman banget gitu ketika ngasih tahu semangat, ya kan situ enak. Saya bagian nge-follow up gitu, itu gimana itu, gitu kan. Oke. Luar biasa memang, luar biasa. Menarik. Thank you Mas Adi. Kayaknya kita ngobrolnya tuh udah kayak main manajemen, beda ini nanti kita bisa ngobrol lagi. Itu menarik sih kalau ada orang. Kebetulan Mas Tarta juga punya website tadi, ada .co.id juga Mas ya? Oh, konversi, iya teman lagi didesain ulang jadi mati sih website-nya, sorry ya. Tapi bisa DM-an sama Mas Catra ya? Iya, di itu kalau Instagram saya ada pribadi, atau di konversi juga saya megang juga. Orang team of two kok cuma berdua. Jadi saya aja yang megang. Udah lebih dari cukup Mas ya, berdua daripada sendiri. Iya, karena jual services. Jadi thank you buat masukannya tadi Mas Adi. Buat saya ini melengkapi ya, complementary, bukan sesuatu yang harus direspon. Tapi karena memang pengalaman di lapangan itu journey-nya beda-beda, dan di tataran yang seperti apa. Menarik, pada waktu dulu saya pertama kali selesai S2, saya pengen belajar tentang sales, dan saya takut sekali dengan kata sales. Akhirnya saya nggak pakai S2 saya lamar di salah satu sport center di Bandung, S1 bahkan saya maunya tadi SMA, nggak boleh, ya udah saya daftar sebagai seorang sales di bidang fitness. Background saya di tourism, tetapi karena leisure time itu menjadi salah satu yang menarik buat saya, kenapa orang memilih untuk berolahraga bukannya belanja atau nonton di bioskop. Tapi ternyata dalam waktu 2 minggu, saya sudah menjadi event koordinator, 2 minggu lagi naik lagi, 2 minggu lagi, tanpa disadari ternyata orang itu akan ada di posisinya. Ini menjadi cerita yang menarik, pengalamannya menarik. Setelah udah di ujung, saya menjadi asisten, atau bisa dibilang personal asistennya, ada Pak Diki Arisandi namanya, beliau seorang haji yang luar biasa lah. Mike, kamu siapa? Dia aneh, kenapa dari sekian banyak orang yang melamar, yang mendaftar dan di training, kok ini orang beda sendiri. Baru saya kasih lihat ini S2 saya. Sebetulnya saya seorang S2 yang saya sangat takut dengan kata sales. Saya sudah tahu teorinya, tapi bener nggak bisa jualan? Ternyata bisa. Dari dasar-dasar memang teori-teori yang banyak buku saya baca, saya pengen implementasikan. Bener nggak sih? Ternyata nggak 100% bener, tapi itu membuat mindset saya jadi kuat dan powerful. Dan ternyata orang itu akan ada di posisinya sesuai dengan kapasitas dia ada di mana. Kalau tadi Mas Catra bilang di poin yang kedua adalah kuriositas. Sama seperti Mas Adi bilang tadi, curiosity yang membuat kita lebih terdorong untuk maju melangkah ke tempat yang jauh lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi. Kita tidak tahu mau kemana, goals kita masing-masing. Terima kasih buat kehadiran Mas Catra dan Mbak Renda, termasuk Mas Adi, teman-teman dari DPD, dan teman-teman kreatif yang sudah bergabung di sini. Terakhir, Bu Mega, silahkan menutup perjumpaan kita pada ini. Sudah overtime, tapi ini bonus yang menarik. Karena kita bakal edit, jadinya tadi cuma 15 menit mungkin. Silahkan Bu Mega dari Dinas. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya ini nggak pengen nutup nih, Mbak Renda, Kang Catra. Keren banget ini pembicaraan kita pada sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang dari awal mengikuti sampai sekarang.
ini yang namanya komitmen ya. Jadi saya sih mending segini aja, tapi berkomitmen gitu kan ya sampai akhir. Dan kita tahu dari awal sampai akhir tuh kita membicarakan apa. Seperti halnya tadi Kang Catra nih, saya menarik Kang Mike bahwa kami di sini baru memikirkan pentahelix. Kang Catra ini connecting the dot-nya udah 11 helix. Itu luar biasa. Ada local hero segala. Ini yang bikin kita greget gitu ya, pengen segera mengsegerakan program-program kegiatan yang mana akan dapat membantu memfasilitasi masyarakat, khususnya pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung nih. Nah, tapi saya tadi malam sempat sekilas mendengarkan YouTube-nya Kang Helmi Yahya kalau nggak salah ya. Beliau sedang mewawancara stand up comedian gitulah yang baru muncul, yang baru ngetren. Dia bilang, saya satu pemikiran dengan beliau bahwa dia itu nggak mau dikasih ikan sebetulnya, maunya dikasih pancingan, dikasih apa istilahnya, lupa namanya pancingan. Karena kalau ikan itu kan bisa habis, kalau pancingan dia bisa nyari ikan di mana-mana. Nah itulah mungkin fungsi daripada pemerintah, khususnya dari kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung di bidang ekonomi kreatif, bahwa kami ini memfasilitasi para pelaku kreatif berdasarkan kebutuhan mereka. Kami pertemukan mereka dengan para ahlinya seperti Mbak Renda, Kang Catra, Kang Adi pun di sini sangat luar biasa. Lalu beberapa asosiasi. Ini yang kami sediakan untuk mereka. Mudah-mudahan para pelaku kreatif di Kota Bandung ini semakin menyadari keberadaan Disbudpar, bidang ekonomi kreatif ini sebetulnya ingin scale up mereka gitu ya Kang Mike ya, ingin secara profiling itu mereka sudah ada di dalam tracknya. Demikian mungkin sekali lagi saya mohon maaf apabila memang banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita semua tetap berpikiran kreatif, berinovasi untuk negara kita tentunya. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Mike. Ibu Mega. Terakhir mengingatkan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Waktunya memang terbatas, tapi ini yang penting kita bikin gantung semuanya. Karena hari Kamis kita bakal berbicara tentang Are You Ready? Meet the Investors. Semoga bisa bergabung lagi, siapapun bisa bergabung dan memberikan masukan. Are You Ready? Meet the Investor. Itu adalah episode yang ke-5 kalau tidak salah dari Patra Komunikasi Club sebelum adanya Hackathon di hari Jumat dan Sabtu nanti. Semoga bisa bergabung semua. Itu eventnya benar-benar hybrid, virtual, pesertanya di mana-mana, pedagangnya di mana-mana, penontonnya di mana-mana. Cuman panitianya yang ada di satu tempat. Ini juga masih sesuatu yang lagi didiskusikan sama dinas, bagaimana tidak ada di satu tempat pun yang berkumpul. Ini menarik inovasi-inovasi yang sedang dicoba nih Mas Catra. Jadi dinas juga mempelajari bagaimana tuh innovation. Jadi ada kegagalan, ada failure, tapi kita coba untuk menjadi lebih baik. Thanks sekali lagi, terima kasih buat semuanya, Mbak Renda, Mas Catra, Mas Adi tadi udah memberikan, dan beberapa asosiasi yang sudah ada di sini, dan para peserta partisipan Patra Komunikasi Club. Sampai bertemu lagi di hari Kamis jam 1 sampai dengan jam 3. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Coach Mike, semua. Thank you. Mbak Renda. Kita ketemu lagi ya, Bu Mega. Terima kasih sekali lagi.